Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini Mimin bakal buat alur cerita baru nih. Nanti komen aja ya mau dilanjutin atau enggak. Oh ya, bagi yang punya rezeki lebih bisa traktirin kopi Mimin di link yang ada di deskripsi. Lanjut aja ke ceritanya. Cerita pun dimulai dimana diperlihatkan sebuah kota yang hancur luluh lantah. Di kota itu juga terdapat banyak gunung es yang cukup besar menutupi reruntuhan kota. Lalu terlihatlah seorang pria yang sedang berjalan seorang diri di antara reruntuhan itu. Pria itu bernama Lee Sojun, dan lalu muncul narasi di mana dunia ini hancur karena akibat ulah putrinya. Lalu Lee Sojun pun menemui seorang wanita yang sedang duduk di sebuah singgasana yang terbuat dari es. Lee Sojun lalu bertanya kepada wanita itu yang bernama Sol Ah, kenapa dia melakukan ini semua. Wanita itu pun tidak menjawab pertanyaan dari Lee Sojun. Ternyata wanita itu adalah putri dari Lee Sojun, dan Sol Ah jugalah yang telah menghancurkan dunia. Sol Ah lalu bertanya kepada Lee Sojun, yang notabene-nya adalah ayahnya, apakah dia kemari untuk membunuhnya seperti seorang hunter. Lee Sojun pun tidak bisa menjawab pertanyaan dari putrinya itu. Lee Sojun pun bergumam, sepertinya Sol Ah tidak akan mau merubah pikirannya. Lalu dari belakang Lee Sojun terdapat seseorang yang memegang pundaknya. Orang itu lalu mengingatkan Lee Sojun bahwa Sol Ah bukanlah putrinya lagi. Pria itu berkata bahwa saat ini Sol Ah adalah seorang monster, dan orang yang mengatakan itu adalah sang Sword Saint. Lee Sojun pun langsung membantah perkataan Sword Saint itu. Lee Sojun berkata bahwa Sol Ah tetaplah putrinya bagaimanapun yang terjadi. Tua Saint itu pun lalu berkata bahwa dia tidak akan memaksa Lee Sojun untuk bertarung, namun dia meminta Lee Sojun untuk mundur dari sini. Mendengar perkataan Pak Tua itu, Lee Sojun lalu mengacungkan tombaknya yang ia bawa kepada Pak Tua itu. Kakek-kakek ini belum dikasih tahu ya namanya, jadi kita panggil kakek Sugiono aja. Kakek Sugiono pun bertanya apa maksud dari Lee Sojun. Lee Sojun pun berkata bahwa dia datang kemari bukan untuk membunuh Sol Ah. Dengan tegas Lee Sojun berkata bahwa dia datang kemari untuk melindungi Sol Ah. Kakek Sugiono pun membalas bahwa putri Lee Sojun yaitu Sol Ah akan mati di tangannya. Lee Sojun pun menjawab perkataan dari kakek Sugiono bahwa kakek Sugiono harus melewati mayatnya terlebih dahulu. Sontak Sol Ah pun terkejut mendengar perkataan Lee Sojun barusan. Lee Sojun dan kakek Sugiono pun segera melakukan pertarungan. Di sini Lee Sojun bergumam bahwa dia tidak masalah jika dia akan mati untuk melindungi putrinya, karena selama ini Lee Sojun tidak pernah menjadi seorang ayah yang baik untuk Sol Ah. Sekarang dia tidak bisa diam saja saat putrinya akan dibunuh. Sambil Lee Sojun dan kakek Sugiono mengeluarkan teknik mereka masing-masing untuk saling menyerang, dan kedua serangan mereka pun saling berbenturan dengan kuat. Namun di sini Lee Sojun lah yang kalah hingga dia memuntahkan cukup banyak darah. Lalu Lee Sojun pun terkapar di tanah. Di saat-saat terakhirnya Lee Sojun pun tetap mengkhawatirkan Sol Ah. Sol Ah yang melihat kematian Lee Sojun di depan matanya pun mulai murka. Sambil menangis, Sol Ah pun mengeluarkan aura yang sangat kuat. Dengan kekuatan yang sangat kuat, Sol Ah akan membantai para hunter sekaligus kakek Sugiono yang membunuh bapaknya. Lalu muncul sistem bahwa quest terakhir di bumi dimulai, yaitu untuk membunuh final boss, which Lee Sol Ah. Ternyata Lee Sojun belum benar-benar mati. Di sana, Lee Sojun pun meminta maaf kepada Sol Ah. Lalu terjadilah sebuah ledakan yang sangat besar akibat pertempuran Sol Ah melawan kakek Sugiono dan beberapa hunter. Tubuh Lee Sojun pun mulai terangkat ke udara. Lee Sojun berharap bahwa dia dapat memulainya semua dari awal. Lalu quest unik untuk Lee Sojun pun muncul. Questnya adalah untuk merubah masa depan, dan regresi pun akan dimulai. Lalu terlihatlah kilas balik dari kehidupan Lee Sojun, di mana saat itu Sol Ah belum menjadi monster, dan juga perubahan Sol Ah menjadi seorang final boss yang mengerikan. Lalu regresi pun telah selesai dilakukan, dan si Lee Sojun terbangun di kamarnya. Sontak Lee Sojun pun kebingungan kenapa dia berada di sini, karena menurut ingatan terakhirnya dia sedang berada di tengah pertempuran. Lee Sojun pun lalu mengambil handphonenya, dan dia sangat terkejut setelah melihat kalender di HP-nya menunjukkan tahun 2025. Lee Sojun pun menyadari bahwa dia telah melakukan regresi dan kembali ke masa lalu. Lalu dari luar terdapat seseorang yang memanggil Lee Sojun, dan orang itu adalah Yoo Eun-hye, mantan pacarnya dulu, sekaligus ibu dari Sol Ah. Dengan bergegas, Lee Sojun pun menghampiri pintu untuk menemui Eun-hye. Dan saat Lee Sojun membuka pintu, di situ Eun-hye langsung menyapa Lee Sojun, dan Eun-hye juga membawa Sol Ah bersamanya. Dia lalu menyuruh Sol Ah untuk menyapa Lee Sojun karena Lee Sojun adalah ayahnya. Dan ini adalah Sol Ah saat dia masih Kyowo. Sol Ah pun langsung menyapa Lee Sojun dengan memanggilnya ayah. Sontak Lee Sojun pun sangat terkejut bisa melihat Sol Ah lagi. Lalu muncul quest dari Lee Sojun, yaitu Lee Sojun harus mencegah 5 kesialan Sol Ah.
Eun-hye lalu menjelaskan kepada Lee Seo-jun bahwa Sol-ah adalah benar-benar anaknya. Dulu Lee Seo-jun tidak mengakui bahwa Sol-ah adalah putrinya, hingga membuat dia dan Eun-hye berdebat. Lee Seo-jun lalu bertanya kepada Eun-hye apakah dia mempunyai bukti bahwa Sol-ah adalah putrinya. Mungkin saja dia anak dari pria lain, ucap Lee Seo-jun. Lee Seo-jun lalu menyuruh Eun-hye untuk membawa kembali Sol-ah sampai dia bisa membuktikan bahwa Sol-ah adalah beneran putrinya. Lee Seo-jun pun bergumam bahwa dulu dia memanglah sampah sampai tidak mau mengakui anak kandungnya. Lalu Lee Seo-jun teringat tentang quest di mana dia harus mencegah 5 kemalangan dari Sol-ah. Lee Seo-jun pun berpikir bahwa dia tidak tahu apa saja kemalangan yang akan menimpa Sol-ah. Bahkan dulu dia tidak memuat kenangan yang indah saat pertama kali bertemu dengannya. Dia juga membuat Eun-hye merawat Sol-ah seorang diri hingga akhirnya Eun-hye meninggal. Setelah itu Lee Seo-jun lah yang merawat Sol-ah menggantikan Eun-hye. Di saat itu Lee Seo-jun merasa sangat bersalah. Setelah itu Lee Seo-jun pun bekerja dengan hutang yang menggunung, dan itu membuat Sol-ah tinggal di lingkungan tanpa perhatian. Dan Sol-ah pun menjadi seorang penyihir yang jahat karena ulah Lee Seo-jun. Melihat Lee Seo-jun yang sangat tertekan, Eun-hye pun mencoba menjelaskan bahwa Sol-ah adalah putri kandungnya. Namun tanpa disangka Lee Seo-jun pun berkata bahwa dia mempercayai Eun-hye. Lee Seo-jun pun lalu menghampiri Sol-ah dan memanggilnya putri. Sontak Eun-hye pun sangat terkejut karena dia tidak mengira hal ini akan terjadi. Lee Seo-jun pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke rumahnya. Dan tak lupa Lee Seo-jun juga memegang tangan Sol-ah. Hal itu pun membuat Sol-ah sangat gembira. Eun-hye lalu termenung. Dia berpikir bahwa Lee Seo-jun telah berubah. Dulu Lee Seo-jun adalah pria yang berantakan dan pemalas. Namun dia sekarang membersihkan kamarnya saat Eun-hye dan Sol-ah tiba. Lalu Lee Seo-jun juga bermain dengan Sol-ah tanpa ada canggung meski pertama kali bertemu. Padahal rasanya baru kemarin Eun-hye merasakan tingkah kekanak-kanakan Lee Seo-jun. Eun-hye lalu berkata kepada Lee Seo-jun bahwa dia sudah banyak berubah. Lee Seo-jun pun menjawab bahwa semua orang akan berubah seiring berjalannya waktu. Lee Seo-jun pun bertanya mengapa Eun-hye menyembunyikan kelahiran Sol-ah darinya. Eun-hye pun menjawab karena mereka berpisah dengan tidak baik, dan juga dia menyadari bahwa dia hamil saat Lee Seo-jun sedang wajib militer. Awalnya Eun-hye ingin membesarkan Sol-ah seorang diri, namun dia datang kemari karena telah terjadi sesuatu yang buruk. Lee Seo-jun lalu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan Eun-hye berkata bahwa terjadi insiden dan rumah yang ia tinggali dengan Sol-ah hancur, dan sekarang dia dan Sol-ah tidak memiliki tempat untuk tinggal. Eun-hye lalu berkata bahwa dia datang kemari bukan untuk meminta pertanggungjawaban Lee Seo-jun, karena dia sendirilah yang memutuskan untuk melahirkan Sol-ah. Dia datang kemari untuk meminta Lee Seo-jun memperbolehkannya tinggal di sini untuk sementara, karena dia tidak bisa membiarkan anak kecil tinggal di motel. Tidur di gudang pun tidak menjadi masalah untuk Eun-hye. Dan tanpa disangka, Lee Seo-jun pun memperbolehkan Eun-hye dan Sol-ah untuk tinggal di rumahnya. Eun-hye pun terkejut dengan perkataan dari Lee Seo-jun. Lee Seo-jun pun berkata bahwa rumahnya tidak terlalu besar, jadi dia akan mempersiapkan ruangannya dahulu. Dia juga bertanya di mana barang-barang milik Sol-ah dan Eun-hye. Eun-hye pun tampak terkejut karena Lee Seo-jun adalah tipe pria yang tidak mengizinkan seseorang seperti ini. Lee Seo-jun yang dikenal Eun-hye adalah orang pembuat onar dan kekanak-kanakan. Eun-hye sejujurnya sudah mempersiapkan dirinya jika dia dimaki-maki oleh Lee Seo-jun. Namun, tiba-tiba Lee Seo-jun memanggil Eun-hye yang sedang melamun. Dan tanpa disangka-sangka, Lee Seo-jun langsung mengajak Eun-hye untuk menikah. Sontak, Eun-hye pun sangat terkejut dengan perkataan dari Lee Seo-jun yang tiba-tiba. Eun-hye lalu berpikir, sebenarnya apa yang sudah terjadi kepada Lee Seo-jun selama mereka berpisah. Eun-hye pun kena mental karena perubahan dari Lee Seo-jun yang sangat drastis. Dimulai dari mengakui Sol-ah sebagai anaknya tanpa ada curiga sekalipun, dan sekarang langsung mengajaknya menikah. Melihat reaksi Eun-hye, Lee Seo-jun pun menjadi tak enak hati. Namun jika dia tidak mengatakannya sekarang, dia mungkin akan menyesal. Lagi pula, Lee Seo-jun harus bertanggung jawab setelah apa yang dia lakukan. Setelah kehilangan Eun-hye di masa lalu, Lee Seo-jun baru menyadari bahwa Eun-hye sangat berarti baginya. Eun-hye lalu menjawab lamaran dari Lee Seo-jun bahwa dia datang kemari untuk meminta bantuannya. Bukan berarti Eun-hye memiliki perasaan kepada Lee Seo-jun. Lee Seo-jun pun mengerti karena mereka juga berpisah dengan cara yang tidak baik. Akan aneh rasanya jika Eun-hye masih menyukainya. Eun-hye juga beralasan bahwa ini terlalu mendadak. Dia sangat berterima kasih kepada Lee Seo-jun karena mau membantunya. Tapi untuk hal itu, Eun-hye meminta untuk dibicarakan lain kali saja. Lee Seo-jun pun mengerti maksud dari Eun-hye. Lee Seo-jun juga sudah menduga bahwa Eun-hye akan menjawab ini. Lagi pula, belum terlambat baginya untuk membuat Eun-hye percaya lagi. Lee Seo-jun lalu bertanya, apakah Eun-hye memiliki rencana untuk membiayai kehidupan Sol-ah? Dalam hatinya, Lee Seo-jun berkata bahwa Eun-hye boleh mengandalkan dirinya. Ini baru laki. Eun-hye lalu menjawab bahwa dia memikirkan untuk bergabung dengan sebuah guild.
Mendengar jawaban Eunhye, sontak membuat Lee Sojun pun terkejut karena ini adalah salah satu penyebab kemalangan Sol-ah. Eunhye berkata bahwa dia akan menjadi seorang hunter. Karena itu dia meminta Lee Sojun untuk menjaga Sol-ah. Lee Sojun lalu menatap Eunhye dan Sol-ah yang sedang bercengkrama. Lee Sojun bergumam, bukankah ini perkembangan yang tak terduga? 25 tahun yang lalu atau 10 tahun dari sekarang, secara serentak seluruh dunia menjadi kacau karena terjadi bencana yang tak terprediksi, di mana banyak bermacam-macam monster yang muncul dari retakan dimensi. Monster-monster itu membawa kepunahan bagi manusia dengan terus membuat kehancuran. Di sisi lain, terdapat manusia yang menggunakan mana yang keluar dari retakan dimensi sebagai kekuatan spesial. Orang-orang ini dapat mengalahkan monster-monster itu dan dikenal sebagai hunter. Shin lalu berpindah ke tempat Eunhye yang sedang melamar ke sebuah guild untuk menjadi hunter. Sebelumnya, Lee Sojun sudah membaca kontrak yang Eunhye dapatkan dari guild. Lee Sojun pun bertanya kepada Eunhye apakah dia sudah menandatanganinya. Eunhye pun berkata bahwa dia belum melakukannya. Namun karena tawaran yang dijanjikan terlihat menggiurkan, dia akan menandatanganinya. Eunhye lalu bertanya kepada Lee Sojun, apakah ada yang mengganjalnya? Lee Sojun lalu berkata bahwa ada hal yang janggal dalam kontrak ini dan guild memanfaatkan kejanggalan itu. Lee Sojun pun menyarankan Eunhye untuk tidak menandatangani kontraknya. Eunhye lalu berpikir jika dia tidak menandatangani kontraknya akan mustahil baginya untuk membayar hutang. Melihat keresahan Eunhye, Lee Sojun pun mengatakan bahwa Eunhye bebas melakukan apapun yang dia mau. Namun jika dia melihat sesuatu yang aneh seperti yang Lee Sojun katakan, maka Lee Sojun akan menunjukkan cara menjadi seorang hunter yang benar. Eunhye lalu berpikir bahwa Lee Sojun telah benar-benar berubah. Dulu saat mereka putus, dia sangatlah kekanak-kanakan. Tapi bagaimanapun juga, Eunhye berpikir bahwa Lee Sojun tetaplah seorang ayah. Shin lalu berpindah ke esokan harinya, di mana Lee Sojun sedang membeli es krim dengan Sol-ah. Lee Sojun lalu memesan es krim yang bernama Ibu dari Seorang Alien untuk Sol-ah. Lee Sojun lalu teringat dengan kontrak yang ditunjukkan oleh Eunhye. Dia juga tahu guild mana yang mengirimkan kontrak itu. Cara yang guild biasa lakukan adalah dengan mengiming-imingi para hunter dengan tawaran yang menggiurkan agar mereka mau menandatangani kontrak. Namun aslinya para hunter akan diperbudak dengan hutang yang sangat besar. Dan hal itu juga dialami oleh Lee Sojun sebelum regresi, sehingga dia harus hidup dalam bayang-bayang hutang. Eunhye juga sama sepertinya, dia ditekan oleh guildnya seumur hidup, dan Eunhye meninggal sebelum mengetahui bakatnya. Kematian Eunhye mungkin salah satu dari 5 kemalangan Sol-ah. Lee Sojun lalu teralihkan perhatiannya saat melihat Sol-ah yang ketakutan. Lee Sojun pun bertanya kepada Sol-ah apa yang terjadi. Dengan polosnya, Sol-ah bertanya apakah dia dan ibunya adalah seorang alien. Sontak Lee Sojun dan mbak-mbak kasir yang menjadi salting setelah melihat tingkah imut Sol-ah. Sol-ah berpikiran seperti itu karena nama es krimnya tadi. Dia kira dia alien. Berkat itu, Sol-ah pun diberikan lebih banyak es krim karena tingkah imutnya. Saat di perjalanan, Sol-ah membagi es krim yang ia punya kepada Lee Sojun. Sebelumnya, Lee Sojun bahkan tidak pernah dipanggil dengan sebutan ayah oleh Sol-ah. Itu karena Lee Sojun terlalu sibuk bekerja dan jarang memiliki waktu luang untuk Sol-ah. Lee Sojun bahkan membiarkan Sol-ah sendirian di kondisi yang sangat membutuhkan perhatian. Dan saat pertama dan terakhir Sol-ah memanggilnya ayah, itu saat Sol-ah diambil paksa dari Lee Sojun. Itu adalah kenangan yang sangat menyedihkan bagi Lee Sojun. Bahkan Lee Sojun sebagai bapaknya baru tahu kalau Sol-ah suka sama es krim. Saat di perjalanan, tiba-tiba mereka mendengar sebuah sirene peringatan. Sontak hal itu pun membuat Lee Sojun menjadi panik, karena itu adalah tanda di mana retakan dimensi tak terdeteksi akan muncul. Biasanya mereka akan melakukan perhitungan sebelum retakan muncul, lalu mengumpulkan para hunter dan melakukan evakuasi. Namun sebelum dia melakukan regresi, kemungkinan untuk dimensi yang tak terprediksi itu sangat kecil. Lee Sojun pun lalu berlari dengan kencang untuk menghindari kemungkinan keluarnya retakan dimensi. Hal ini mungkin terjadi karena Lee Sojun telah mengubah masa depan. Namun Lee Sojun telah terlambat, karena di depannya telah muncul sebuah retakan dimensi yang cukup besar. Lalu dari retakan dimensi itu keluarlah monster banteng hitam, bukan banteng merah ya. Monster itu bernama Cretan Bull. Semua orang yang melihat monster banteng itu pun menjadi ketakutan dan mereka semua menjauhi monster banteng itu. Ya, jauhilah yang berbau banteng. Monster itu tidak akan berarti apa-apa bagi Lee Sojun sebelum regresi. Namun sekarang dia hanyalah manusia biasa, dan satu-satunya yang ia bisa lakukan sekarang adalah lari. Sol-ah lalu memberitahu Lee Sojun bahwa monster banteng itu tepat di belakang mereka. Monster banteng itu pun mencoba menyeruduk Lee Sojun dengan kekuatan penuh. Namun untungnya, dengan refleks dari Lee Sojun yang masih bagus, dia dapat menghindari serangan banteng itu.
Lee Sojun lalu bertanya, apakah Sol Ah baik-baik saja? Lee Sojun lalu menyuruh Sol Ah untuk bersembunyi di antara dua bangunan itu dan jangan keluar sampai dia memanggilnya. Lee Sojun pun menyadari bahwa monster banteng itu sepertinya mengincar dirinya. Gak tahu kenapa monsternya ngincar MC, mungkin dia nggak milih banteng kayaknya. Dan benar saja, banteng itu yang melihat keberadaan Lee Sojun langsung menargetkannya. Lee Sojun pun bergumam, seandainya dia punya senjata, maka dia bisa melawan monster itu. Lalu tanpa sengaja, Lee Sojun melihat sapu yang tergeletak di dekatnya. Tanpa pikir panjang, Lee Sojun pun berusaha untuk mengambil sapu itu sebagai senjatanya. Sementara itu, Sol Ah hanya bisa mengkhawatirkan keadaan dari ayahnya. Lagi dan lagi, Lee Sojun berhasil menghindari serudukan monster banteng itu yang cepat. Lee Sojun bisa bertahan sampai sekarang karena dia menyelimuti seluruh tubuhnya dengan mana. Namun itu ada batasnya. Walaupun yang dia pegang cuma gagang sapu, Lee Sojun tidak punya pilihan lain selain menggunakannya. Tidak ada jalan keluar untuk kabur dari banteng ini sekarang. Dan juga sirine peringatannya juga telah berhenti. Dan artinya dalam 5 menit bantuan akan tiba. Jika Lee Sojun bisa bertahan selama 5 menit, maka Sol Ah akan selamat. Namun untuk dirinya sekarang, dalam 5 menit itu dia bisa saja mati. Namun Lee Sojun akan melakukannya, meskipun tubuhnya akan hancur sekalipun atau mananya habis. Dulu sebelum regresi, Lee Sojun kekurangan kekuatan alami sebagai seorang hunter. Hal itu membuatnya menjadi tertinggal dibanding hunter lain. Kecemasan itu menuntunnya untuk mempelajari kelemahan dari setiap monster dengan membaca buku tentang monster itu. Dan untuk kelemahan monster banteng terdapat pada matanya. Jadi Lee Sojun harus bisa menancapkan sapu ini ke bata banteng itu. Dengan tekad yang sangat kuat untuk melindungi anaknya, Lee Sojun pun lalu melemparkan gagang sapu itu layaknya tombak. Lee Sojun sangat pesimis karena dia tidak bisa mengumpulkan mana yang cukup dengan tubuh ini. Namun crot, gagang itu pun tepat menembus mata dari Kretan Bull itu. Lee Sojun sontak kebingungan bagaimana hal ini bisa terjadi, karena dia tadi sudah yakin serangannya akan meleset. Dan ternyata terdapat semacam sihir es yang mengekang kaki dari banteng itu hingga gerakannya terhenti. Banteng itu lalu mengamuk dan menghancurkan sihir es yang mengekang kakinya. Amukan banteng itu dapat meruntuhkan bangunan di sana. Lee Sojun pun lalu menyadari bahwa Sol Ah dalam bahaya. Dan benar saja terdapat bagian salah satu bangunan yang akan menimpa Sol Ah yang sedang terdiam. Saat reruntuhan itu akan mengenai Sol Ah, dia pun berteriak sangat keras. Namun ternyata di sana terdapat Lee Sojun yang menggunakan badannya untuk melindungi Sol Ah dari reruntuhan. Sambil berdarah-darah, Lee Sojun pun menanyakan kondisi dari Sol Ah. Apakah dia baik-baik saja? Lee Sojun pun lalu tepar. Sebenarnya Lee Sojun saat itu masih tersadar dan dia berusaha untuk bangkit lagi, tapi apalah daya. Dan di sampingnya Sol Ah terus menangis memanggil-manggil ayahnya untuk bangun. Lalu terdapat seseorang yang menghampiri Lee Sojun dan Sol Ah. Pria itu lalu memerintahkan rekan-rekannya untuk mengevakuasi Lee Sojun dan Sol Ah. Lee Sojun yang melihat simbol di pria itu tahu bahwa orang-orang ini adalah hunter. Lalu tak lama Lee Sojun pun pingsan karena dia sudah bisa meninggalkan sisanya kepada hunter-hunter itu. Sin lalu berpindah ke rumah sakit di mana Lee Sojun dirawat. Lalu datanglah Eun-hye yang panik dengan keadaan Lee Sojun dan Sol Ah. Sol Ah langsung memeluk ibunya dan memberitahu bahwa dia baik-baik saja. Lalu Eun-hye melihat keadaan dari Lee Sojun yang penuh dengan perban. Lee Sojun pun menenangkan Eun-hye bahwa Sol Ah baik-baik saja. Sol Ah lalu memberitahu ibunya bahwa ayahnya atau Lee Sojun terluka karena berusaha melindunginya. Sontak Eun-hye pun menangis setelah mendengar bahwa Lee Sojun mau mempertaruhkan nyawanya demi Sol Ah. Lee Sojun yang melihat Eun-hye menangis pun sontak panik. Lee Sojun lalu berkata bahwa dia masih bisa berdiri kok. Itu hanyalah prank yang ia buat dengan Sol Ah. Jir, prank katanya. Sol Ah lalu berkata bahwa ayahnya membuat ibunya menangis. Dengan polos Lee Sojun bertanya apakah Eun-hye menangis. Dengan sangat kesal, Eun-hye pun berkata, ya iyalah nangis, blok. Dan plak, Eun-hye pun menampar Lee Sojun. Scene lalu berpindah keluar ruangan, di mana Lee Sojun dan Eun-hye sedang berbicara berdua. Eun-hye lalu berterima kasih kepada Lee Sojun karena telah menyelamatkan Sol Ah. Lee Sojun pun berkata bahwa Sol Ah adalah putrinya juga. Dia pun menanyakan keadaan Sol Ah kepada Eun-hye. Eun-hye pun menjawab bahwa Sol Ah sudah tertidur dan di samping kasurnya terdapat seorang nenek yang mau menjaganya. Jadi tidak perlu khawatir. Lee Sojun lalu berkata bahwa ada suatu hal yang ingin dia tanyakan kepada Eun-hye. Lee Sojun pun berkata bahwa saat dia melawan Kretan Bull, dia menemui suatu hal yang janggal, di mana terdapat Ice Magic yang mengurung pergerakan monster itu. Lee Sojun lalu berkata bahwa dia merasa kalau sihir es itu dikeluarkan oleh Sol Ah. Lee Sojun lalu menanyai pendapat Eun-hye tentang pikirannya tadi. Namun Eun-hye tidak menjawab pertanyaan Lee Sojun dan dia malah bergetar ketakutan. Melihat ekspresi Eun-hye yang seperti itu, Lee Sojun lalu bertanya apa yang sedang dipikirkan Eun-hye.
Enhei lalu berkata bahwa perkataan Lee Sojun tadi tidak terdengar masuk akal. Bahkan Sol Ah saja tidak bisa mengucapkan kata magic. Bagaimana dia bisa mengeluarkan sihir semacam itu? Mendengar jawaban dari Enhei, Lee Sojun sempat terdiam sesaat. Dia lalu menyuruh Enhei untuk mengatakan perkataannya tadi sambil menatap mata Lee Sojun. Lee Sojun lalu bertanya, apakah Enhei yakin bahwa itu bukanlah perbuatan Sol Ah? Enhei yang sudah tersudut pun dengan terpaksa akan memberitahu Lee Sojun. Namun pertama-tama dia meminta Lee Sojun untuk merahasiakan hal ini. Lee Sojun lalu berkata bahwa Sol Ah adalah putrinya. Dia tidak akan melakukan apapun yang akan melukai Sol Ah. Enhei lalu berkata bahwa dia akan mempercayai Lee Sojun karena Lee Sojun juga sudah mempercayainya. Enhei lalu berkata, kemungkinan sihir yang dilihat Lee Sojun adalah milik Sol Ah. Enhei lalu mengingatkan tentang alasannya menemui Lee Sojun, yaitu tentang rumahnya yang hancur. Enhei mengaku bahwa itu adalah perbuatan dari Sol Ah. Itu terjadi karena Sol Ah yang kehilangan kontrol emosinya. Enhei lalu takut kalau sampai hal ini menyebar, Sol Ah akan dibawa ke suatu laboratorium untuk diteliti. Sambil memegang tangan Enhei, Lee Sojun lalu berkata bahwa dia akan melindungi Sol Ah apapun yang terjadi. Lagi pula Sol Ah adalah putrinya. Mendengar perkataan Lee Sojun, Enhei lalu bertanya kepadanya, apakah Lee Sojun tidak pernah terpikir sedikitpun bahwa Sol Ah bukanlah putrinya? Sambil tersenyum, Lee Sojun lalu berkata bahwa Sol Ah adalah putrinya. Bahkan jika bukan sekalipun, dia tidak akan membahasnya di depan Sol Ah. Enhei pun terkejut dengan perkataan Lee Sojun barusan. Lee Sojun lalu bergumam bahwa perkataannya tadi bertentangan dengan dirinya yang dulu, yang selalu menolak kehadiran Sol Ah. Enhei lalu tersenyum dan berkata bahwa Lee Sojun benar. Lalu muncullah filter-filter yang membuat Enhei mendapatkan buff yang membuatnya menjadi sangat cakep. Melihat cakepnya Enhei, Lee Sojun lalu terpincut. Namun dia lalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia saat melakukan regresi berumur 40 tahun, yang mana Lee Sojun adalah om-om. Dan saat ini Enhei masih berumur 26 tahun. Jadi sugar daddy nanti Lee Sojun. Namun dia tidak bisa membohongi perasaannya, karena sekarang jantungnya berdegup dengan sangat cepat saat melihat Enhei. Lee Sojun lalu mencoba menenangkan dirinya. Dia bergumam bahwa dia sudah tidak pantas untuk bertingkah seperti ini. Lee Sojun lalu bertanya apa yang terjadi tentang kontrak guildnya. Enhei lalu berkata, seperti yang Lee Sojun katakan, di kontrak itu banyak terdapat kekurangan yang merugikannya. Enhei menambahkan bahwa dia membacanya satu persatu dan mengancam akan mencari guild yang lain. Walaupun Enhei mengancam seperti itu, bukan berarti sudah ada guild yang menghubunginya. Jadi sekarang dia tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Lee Sojun lalu menenangkannya. Dia berkata bahwa dia dapat melatih Enhei. Dia akan mewariskan teknik rahasianya. Enhei lalu berkata bahwa dia penasaran akan hal itu. Dan scene lalu berpindah ke esokan harinya. Lee Sojun pun mengajak Enhei dan Sol Ah ke suatu tempat. Enhei lalu bertanya kepada Lee Sojun, apakah ini tempat rahasianya? Enhei lalu menambahkan, bukannya workshop biasanya ada di mall atau di gedung guild. Lee Sojun lalu menjawab bahwa harga di mall terlalu tinggi dan Enhei harus bergabung dengan guild terlebih dahulu, baru dia bisa menggunakan perlengkapannya. Lee Sojun berkata bahwa untuk sekarang ikuti saja dia dulu. Dan saat mereka masuk ke dalam, di sana banyak terdapat armor dan senjata yang dipajang. Melihat semua barang di sini, akhirnya Enhei pun yakin bahwa tempat ini adalah workshop. Sementara Sol Ah sangat bersemangat melihat barang-barang di sana. Lalu datanglah kakek-kakek tua yang menghampiri mereka. Kakek itu pun bertanya, apakah yang mereka sedang cari? Lee Sojun lalu bergumam bahwa mereka telah berada di tempat yang benar. Saat di rumah sakit, dia telah mengumpulkan ingatan-ingatannya yang dulu. Dan dia sangat ingat bahwa kakek-kakek ini akan menjadi blacksmith yang terhebat di dunia suatu saat nanti. Dan nama kakek-kakek ini adalah Choi Lee. Lalu Lee Sojun pun memperkenalkan dirinya dengan sangat sopan kepada Tuan Lee. Melihat Lee Sojun, Enhei pun lalu memperkenalkan dirinya dengan sopan pula. Sol Ah yang melihat kedua orang tuanya pun lalu ikut-ikutan memperkenalkan dirinya dengan sopan. Pak Tuan Lee lalu tertawa melihat keluarga cemara itu. Dia lalu memperkenalkan namanya dan mereka boleh memanggilnya Kang Choi Lee. Jir Kang Choi Lee, tobat kek dah bau tanah. Dan Lee Sojun lalu berkata bahwa mereka datang kemari untuk mencari senjata. Pak Lee pun menanyakan apakah mereka sudah memikirkan senjata apa yang mereka mau. Lee Sojun pun berkata bahwa dia menginginkan tombak. Pak Lee lalu bertanya senjata apa yang akan dipilih oleh Enhei. Enhei pun berkata bahwa dia belum memutuskannya, jadi dia akan melihat-melihat dahulu dan akan menemui Pak Lee nanti. Pak Tuan Lee pun membolehkannya dan menyuruh Enhei untuk santai saja. Senjata dan barang-barang di workshop ini menggunakan mithril dan material dari dungeon sehingga cocok untuk pemula. Di samping Enhei yang mencari senjata, Pak Lee memuji Lee Sojun karena pandai dalam memilih senjata. Lee Sojun pun berkata bahwa dia hanya tahu sedikit saja. Lee Sojun lalu membawa senjata pilihannya untuk Enhei. Dan dia bertanya apa pendapat Enhei tentang senjata ini. Dan senjata yang dibawa Lee Sojun adalah busur panah.
Lee Sojun lalu menjelaskan bahwa Eun-hye punya kemampuan untuk membuat keputusan yang baik. Eun-hye juga memiliki tingkat fokus yang tinggi dan juga stamina yang kuat. Lee Sojun lalu berkata, dia merasa bahwa busur ini akan cocok dengan Eun-hye. Eun-hye pun sempat terkejut, apakah dia benar-benar memiliki kemampuan sebaik itu? Pak Tua Lee lalu datang. Mereka boleh mengambil senjata latihan jika mereka mau mengujinya dahulu. Eun-hye lalu berkata bahwa dia tidak perlu melakukan itu karena dia akan mengambil panah yang direkomendasikan Lee Sojun. Dia berkata, pasti terdapat alasan kenapa Lee Sojun merekomendasikan ini kepadanya. Pak Lee lalu berkata, boleh saja, namun mereka tidak bisa meminta uangnya kembali dengan penuh, dan juga mereka tidak dapat mengembalikan senjata yang sudah mereka pilih. Namun mereka masih dapat mengganti senjatanya kalau mau. Lee Sojun pun berkata bahwa itu kedengarannya bagus. Pak Lee lalu memberikan nota beli untuk barang-barang yang mereka pilih. Setelah melihat harga dari barang-barang yang mereka pilih, mereka bertiga pun terkejut. Eun-hye lalu berkata bahwa barang ini terlalu mahal. Lee Sojun lalu menenangkannya karena dia yang akan membayar menggunakan tabungan miliknya. Berkata bahwa dia akan membayar hutang ini nanti kepada Lee Sojun. Lee Sojun lalu berkata bahwa Eun-hye tidak perlu memikirkannya. Namun Eun-hye tetap kekeh akan mengembalikan uang Lee Sojun berapapun harganya. Dan Sol-ah yang mendengar percakapan kedua orang tuanya pun ikut berkata bahwa dia dapat mengurangi jatah cemilannya jika barang itu mahal. Eun-hye lalu menenangkan Sol-ah karena mereka tidak akan melakukan hal itu. Sebelumnya Eun-hye menjelaskan bahwa Sol-ah tidak mengutarakan pikiran dan perasaannya. Orang lain bilang dia baik dan peka dengan sekitar. Namun bagi Eun-hye itu hanya sebuah tindakan yang terlalu dewasa pada seusianya yang seharusnya tantrum dan rakus. Jir malah pengen anaknya tantrum. Gak jelas si Eun-hye. Eun-hye lalu menyalahkan dirinya karena dia tidak bisa membacakan Sol-ah. Padahal dia ingin Sol-ah menikmati segala yang ia inginkan. Jir melawan hukum ibu-ibu Konoha. Lalu kembali lagi ke tempat Pak Lee. Pak Lee lalu mengambil nota harga itu dan berkata bahwa sepertinya dia perlu membelikan Sol-ah sedikit cemilan. Pak Lee lalu merubah harga yang sudah dia tulis. Pak Lee lalu berkata bahwa dia akan memberikan diskon spesial karena dia suka dengan Lee Sojun dan Eun-hye, terutama Sol-ah yang imut. Mereka pun terkejut karena biaya yang diminta Pak Lee hanya untuk materialnya saja. Pak Lee lalu menyuruh mereka untuk segera membelinya. Mereka lalu berterima kasih kepada Pak Tua Lee. Mereka pun akhirnya mendapatkan senjata masing-masing. Lalu Lee Sojun pun akan melakukan rencana selanjutnya. Lee Sojun lalu memanggil Eun-hye. Eun-hye pun sontak menoleh. Dan sambil tersenyum, Lee Sojun berkata bahwa mereka akan pergi menuju dungeon. Scene lalu berpindah di mana Eun-hye sedang berlatih menggunakan panahnya. Dia pun lalu mengalirkan mana kepada anak panah. Dan saat dia melepaskan anak panah itu, ternyata ia dapat menembus pohon yang menjadi target latihannya. Eun-hye pun menjadi sangat terkejut dengan kemampuannya. Dia masih tidak percaya dia bisa melakukan hal ini. Lalu datanglah Lee Sojun dan Sol-ah yang memanggilnya. Lee Sojun lalu mengajak Eun-hye untuk beristirahat sejenak karena dia sudah membawa tteokbokki yang K-popers pasti tahu. Mereka bertiga lalu makan bersama dan Eun-hye lalu bertanya bagaimana Lee Sojun dapat menemukan tempat yang bagus untuk latihan semacam ini. Lee Sojun berkata bahwa dia sudah bilang kalau tempat ini adalah tempat rahasianya, sebuah area tersembunyi di balik pegunungan. Lee Sojun dulu berlatih di tempat ini sebelum melakukan regresi. Dan tak terasa sudah beberapa minggu Lee Sojun mengajari Eun-hye teknik dasar-dasar skill bertarung. Mereka mempersiapkan semuanya dengan baik sebelum memasuki dungeon. Sojun lalu memuji skill memanah dari Eun-hye yang dapat menembus pohon. Dia lalu bertanya apakah Eun-hye yakin kalau dia pertama kali menggunakan panah. Sebelum regresi Lee Sojun, Eun-hye hanya diperbolehkan menggunakan pedang oleh guildnya. Namun Eun-hye tidak bisa banyak menunjukkan bakatnya dalam berpedang, sehingga Eun-hye sering mematahkan pedangnya saat bertarung. Namun saat Eun-hye mengambil panah milik temannya yang sudah meninggoy, Eun-hye mampu menunjukkan bakatnya kemudian. Lee Sojun lalu bertanya tentang progres latihan dari Eun-hye yang belajar mengontrol mana. Eun-hye lalu berkata bahwa itu tidak berjalan baik. Dia sudah coba mengumpulkan mana sesuai dengan instruksi Lee Sojun, namun dia hanya berhasil melakukannya sekali. Eun-hye ragu kalau mereka tidak akan bisa memasuki dungeon hanya dengan skill semacam ini. Sol-ah lalu berkata bahwa dia dapat merasakannya dan dia akan mengajari ibunya. Lee Sojun lalu bertanya apa yang dimaksud Sol-ah. Sambil tersenyum, Sol-ah lalu berkata bahwa dia dapat merasakan mana. Sol-ah lalu menunjukkan bahwa dia dapat merasakan dan mengumpulkan mana di tangannya. Sontak hal itu membuat Lee Sojun dan Eun-hye terkejut. Lee Sojun lalu memuji Sol-ah, namun dia meminta Sol-ah untuk melepaskan mana itu karena bisa berbahaya nanti. Sol-ah pun menuruti perkataan bapaknya. Sol-ah lalu melepaskan mana yang berada di tangannya dan itu layaknya seperti bintang-bintang. Sol-ah lalu bermain dengan butiran mana itu. Lalu Lee Sojun berkata bahwa mereka harus lebih berhati-hati lagi. Eun-hye juga berkata bahwa dia khawatir karena tidak akan ada yang menjaga Sol-ah saat mereka memasuki dungeon nanti.
Mereka juga tidak bisa membawa Sol-ah ke tempat seberbahaya dungeon. Sambil tersenyum, Lee Seo-jun lalu berkata bahwa dia mempunyai ide, jadi jangan khawatir. Tidak peduli sebanyak apapun Lee Seo-jun merubah suatu hal berdasarkan ingatannya dulu, masih saja ada yang tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Lee Seo-jun lalu mengajak Sol-ah untuk menemui seseorang. Lee Seo-jun lalu bergumam bahwa dia akan setuju setelah bertemu dengan Sol-ah, dan orang yang ditemui mereka adalah bapaknya Lee Seo-jun. Lee Seo-jun tidak menyangka bapaknya akan bertingkah galak di depan Sol-ah. Bapaknya Seo-jun lalu bertanya, anak siapa yang berada di dekat Seo-jun? Seo-jun lalu berkata bahwa ini adalah anaknya. Bapaknya lalu berkata lagi bahwa bukan itu maksudnya. Dia bertanya, ibu dari anak ini siapa? Seo-jun lalu mengingatkan bapaknya tentang Eun-hye. Ibu anak ini adalah Eun-hye. Jir, bapaknya kayak biasa aja pas anak lakinya pulang-pulang bawa anak. Kalau di Konoha udah jadi rendang anjir. Bapaknya lalu bertanya, apakah Lee Seo-jun dan Eun-hye sudah menikah? Lee Seo-jun lalu berkata bahwa dia sudah melamarnya. Bapaknya pun bertanya lagi, jadi kapan akan dilaksanakannya? Dengan polos, Lee Seo-jun lalu berkata bahwa dia tidak pernah bilang kalau dia diterima. Bapaknya pun hanya melongo melihat tingkah anaknya itu. Bapaknya pun lalu ngamuk dan akan memarahi Lee Seo-jun. Lee Seo-jun lalu menenangkan bapaknya, dia akan menjelaskannya nanti. Lee Seo-jun lalu berkata bahwa dia sekarang membutuhkan bantuan bapaknya. Lee Seo-jun menyuruh Sol-ah untuk menemui kakeknya. Bapaknya Lee Seo-jun lalu berkata bahwa dia adalah kakek Jae-hwan. Sol-ah lalu teringat bahwa orang-orang suka mencubit pipinya. Sol-ah lalu membuat tangan dari kakeknya untuk memegang pipinya. Bapaknya Seo-jun pun tersihir oleh keimutan Sol-ah. Lee Seo-jun lalu menggunakan kesempatan itu untuk meminta ayahnya menjaga Sol-ah. Bapaknya lalu bertanya, apakah Lee Seo-jun menyuruhnya untuk menjaga anak kecil di akhir pekan seperti ini? Lee Seo-jun lalu menjawab, jika bapaknya tidak mau, maka dia akan mencari orang lain saja. Bapaknya Lee Seo-jun lalu memeluk Sol-ah dengan erat dan berkata, sejak kapan dia bilang tidak mau? Shin lalu berpindah ke sebuah toko jam. Di sana terdapat Eun-hye dan Lee Seo-jun yang sedang menunggu sesuatu. Eun-hye lalu berkata, sebaiknya dia saat itu ikut bersama Lee Seo-jun untuk menemui bapaknya. Lee Seo-jun lalu berkata bahwa itu tidak apa-apa. Mereka juga tidak akan tahu apa yang akan dikatakan bapaknya Lee Seo-jun kepada Eun-hye. Lagi pula ayahnya terlihat menyukai Sol-ah. Eun-hye pun lalu tersenyum. Pelayan di sana lalu memberikan watch band yang sudah dipesan Lee Seo-jun. Lee Seo-jun lalu berterima kasih kepada pelayan itu. Eun-hye lalu bertanya, apakah itu batu yang Sol-ah temukan? Lee Seo-jun pun membenarkannya dan dia berkata bahwa batu ini adalah mana light. Tidak disangka Sol-ah akan menemukan sesuatu yang luar biasa seperti ini. Di workshop pas itu, Pak Lee berkata akan memberikan Sol-ah satu barang sebagai hadiah. Sol-ah pun berterima kasih dan dia lalu menunjuk tumpukan batu. Dia berkata bahwa dia menginginkan benda berkilau yang berada di sana. Pak Lee lalu berkata, tidak ada benda berkilau di sana, karena itu adalah sampah-sampah yang ia kumpulkan dan akan dibuang. Namun saat mereka menggeledah batu-batu itu, tanpa disangka, mereka menemukan sesuatu yang sangat berharga. Mereka menemukan mana light, yaitu semacam bola kelereng yang bercahaya saat mendeteksi mana di sekitarnya. Biasanya batu ini digunakan untuk mencari artefak saat di dungeon, dan mereka bisa menjual benda ini dengan harga tinggi. Sol-ah lalu memberikan batu itu kepada bapaknya. Lee Seo-jun bertanya, mengapa Sol-ah memberikan batunya? Sol-ah lalu berkata bahwa tadi dia hanya penasaran karena batu itu berkilau, dan sekarang bapaknya seperti lebih membutuhkannya. Lee Seo-jun pun berterima kasih kepada Sol-ah di dalam hatinya. Eun-hye lalu bertanya, apakah mereka datang kemari hanya untuk jam itu? Lee Seo-jun lalu berkata bahwa mereka perlu mengambil jam ini sebelum memasuki dungeon, dan Lee Seo-jun juga mengajak Eun-hye untuk sekalian membeli baju untuk Sol-ah. Ya, walaupun Lee Seo-jun ada tujuan lain datang kemari. Mereka pun lalu terkejut mendengar sesuatu kehebohan, dan nampak di bawah mereka datang seorang hunter yang cukup terkenal, terbukti dari kerumunan yang ia buat. Eun-hye lalu bertanya, apakah orang itu adalah star hunter yang terkenal belakangan ini? Lee Seo-jun pun membenarkannya dan berkata bahwa orang itu adalah Sung So-hyun, star hunter Sung So-hyun. Dia adalah hunter yang mengiklankan guildnya melalui TV. Dia memiliki ketenaran yang setara dengan artis, dan dia juga memiliki wajah yang good looking. Eun-hye pun melihat Lee Seo-jun diam saja dari tadi. Eun-hye berpikir bahwa Lee Seo-jun gugup untuk memasuki dungeon. Dengan bangganya, Eun-hye lalu berkata bahwa Nuna ini akan menjaganya. Lee Seo-jun lalu berkata, apanya yang Nuna? Mereka kan seumuran. Bagi yang nggak tahu artinya Nuna, googling aja. Lee Seo-jun lalu bergumam bahwa dia diam saja dari tadi karena dia tidak ingin melihat si So-hyun. Karena So-hyun adalah master guild dari guild Knights. Guild itulah yang membuat Eun-hye terjebak dalam hutang. Eun-hye lalu bertanya, berapa lama lagi untuk masa reservasi? Lee Seo-jun lalu melihat HP-nya dan berkata bahwa itu tidak akan lama lagi. Lalu tiba-tiba terjadi suatu guncangan yang cukup besar di dalam mall. Eun-hye pun sontak panik merasakan gempa ini, dan sementara Lee Seo-jun bergumam bahwa hal ini sudah datang. Lalu tiba-tiba lantai dari mall itu runtuh dan membuat lubang yang cukup besar.
Lee Seo-jun lalu memperingatkan Eun-hye bahwa mereka harus tetap bersiaga karena ini barulah permulaan. Eun-hye lalu bertanya, apa maksudnya baru permulaan? Lalu tiba-tiba mereka mendengar orang-orang mulai berteriak dan muncullah notifikasi bahwa sebuah dungeon telah terbentuk. Quest spesial akan dimulai dari sekarang. Dan dari lubang itu muncullah banyak mata yang melirik ke arah penghujung mall. Dan ternyata dari lubang itu keluarlah monster yang berbentuk laba-laba dalam jumlah yang cukup banyak. Lee Seo-jun dan Eun-hye pun bersiap-siap untuk melawan para monster itu sambil muncul sistem selesaikan dungeon yang meruntuhkan mall perbelanjaan. Para pengunjung yang mencoba melarikan diri dari monster pun terjebak karena tiba-tiba terdapat suatu penghalang yang menghalangi jalan keluar. Melihat itu, Lee Seo-jun pun bergerak dengan cepat. Eun-hye pun sontak panik dengan tingkah Lee Seo-jun. Lee Seo-jun ternyata berhenti di tempat seorang warga yang hendak diserang beberapa monster. Dan dengan sangat cepat, Lee Seo-jun menebas monster-monster itu. Lee Seo-jun lalu menyuruh pria itu untuk pergi menuju pintu keluar karena di sana banyak hunter berkumpul. Pria itu pun menuruti perkataan Lee Seo-jun dan dia pun berterima kasih. Lee Seo-jun juga menyuruh Eun-hye untuk berkumpul dengan hunter yang lain karena mereka akan jauh lebih mudah menghadapi monster itu secara bersamaan. Sementara di sisi lain, Star Hunter Sung So-hyun sedang berurusan dengan beberapa monster. Lalu datanglah seorang wanita yang meminta perlindungan kepadanya. Si So-hyun merasa kesal karena wanita itu banyak bicara. So-hyun lalu mendorong wanita itu untuk menjauh darinya. Lee Seo-jun yang melihat itu pun menjadi geram dengan tingkah So-hyun yang sangat bangke. Wanita yang tadi didorong So-hyun pun terjatuh tepat di hadapan monster yang cukup besar. Monster itu pun hendak menyerang wanita itu. Dan tentu saja wanita itu pun berteriak sekeras-kerasnya. Dan untungnya sebelum monster itu berhasil menyerang, terdapat hunter wanita yang langsung membunuh monster itu. So-hyun dan Lee Seo-jun pun sangat terkejut dengan kehadiran dari hunter itu. Lee Seo-jun pun bergumam, mengapa wanita itu ada di sini? Hunter wanita itu adalah Gon Hyeon, seorang hunter yang berhasil bertahan hingga hari keruntuhan sebelum Lee Seo-jun beregresi. Tapi seingat Lee Seo-jun, Hyeon tidak seharusnya berada di sini. Lee Seo-jun lalu sadar dari ramunannya, dan dia menyuruh semua hunter untuk membuat lingkaran pertahanan, di mana para warga berada di tengah formasi. Lee Seo-jun juga memberitahu hunter yang lain untuk tetap fokus dalam pertempuran sambil melindungi warga. Mereka semua lalu bekerja dan saling bahu-membahu untuk menghadapi monster itu yang sangat banyak. Mereka semua lalu berhasil menyingkirkan semua monster yang keluar. Lee Seo-jun lalu bertanya, apakah Eun-hye baik-baik saja? Eun-hye pun berkata bahwa dia sedikit agak capek, namun sekarang dia bisa sedikit bernafas. Dan So-hyun diam-diam mendengar percakapan Eun-hye dan Lee Seo-jun itu. Di mana saat itu So-hyun mendapat laporan dari bawahannya bahwa mereka telah menemukan seorang hunter yang berguna. Dan hunter itu adalah Eun-hye. Bawahannya berkata, dia tidak tahu dari mana Eun-hye mendapatkan informasi. Tapi Eun-hye meninggalkan kontraknya begitu saja. So-hyun pun lalu mulai mendekati Eun-hye. Dia lalu sedikit basa-basi agar dapat berbicara dengannya. Namun tiba-tiba datanglah Lee Seo-jun yang langsung menjabat tangan dari So-hyun. Lee Seo-jun lalu memperkenalkan dirinya kepada So-hyun. Lalu keluarlah percikan-percikan pertarungan. Namun di saat situasi yang mulai mendegang itu, datanglah seorang wanita yang meminta tolong untuk menyelamatkan anaknya. Lee Seo-jun lalu memeriksa tubuh dari anak itu, dan dia berkata bahwa anak ini sudah terkena racun Earth Spider. Lee Seo-jun menambahkan bahwa anak ini dapat bertahan dengan pertolongan pertama, namun anak ini akan dalam bahaya jika dia tidak ditangani lebih lanjut. Pintu keluarnya akan terbuka jika mereka menyelesaikan dungeon. Karena itulah Lee Seo-jun berkata bahwa mereka harus pergi membunuh bosnya. Namun datanglah So-hyun yang menolak usulan dari Lee Seo-jun itu. So-hyun berkata bahwa pintu dungeonnya akan terbuka dalam 24 jam. Lagi pula mereka tidak akan bisa mengalahkan bos karena mereka kekurangan anggota. Lee Seo-jun lalu membantah So-hyun. Lee Seo-jun berkata bahwa anggota di sini lebih dari cukup untuk melawan bos itu. Dan anak itu juga tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. So-hyun lalu merendahkan So-jun karena dia terlihat seperti pelamar pemula. Jadi dia tidak akan mau mendengar perkataan dari So-jun dan dia akan tetap berada di sini. Eun-hye pun mulai geram dengan tingkah dari So-hyun yang pengecut. Eun-hye lalu berkata, kenapa So-hyun tidak mau menyelamatkan seseorang padahal dia bisa melakukan itu? Lee Seo-jun lalu bergumam bahwa sebelum regresinya, So-hyun menyelesaikan dungeon ini saat pintu keluarnya sudah terbuka. Lee Seo-jun dan Eun-hye pun memutuskan bahwa mereka akan melawan bosnya. Dan mereka pun mendapatkan bala bantuan, dan yang akan membantu mereka adalah Hyeon. Dia lalu memperkenalkan namanya kepada Lee Seo-jun dan Eun-hye. Eun-hye pun tampak senang karena mereka mendapatkan bantuan. Dan sementara Lee Seo-jun sudah bisa menebak hal ini akan terjadi, karena sebelum regresinya, Hyeon dan So-hyun menyelesaikan dungeon ini bersama. So-hyun lalu mencoba menghasut Hyeon untuk tidak pergi bersama Lee Seo-jun dan Eun-hye.
Heon lalu menatap Sohyun dengan tajam. Lalu dia menyuruh Sohyun untuk berhenti main-main dan lebih baik dia berhenti menjadi hunter saja. Mendengar ucapan Heon membuat Sohyun menjadi sangat kesal. Lalu mereka bertiga pun akan melawan bos dungeon dan menyelesaikannya. Di dalam dungeon mereka melihat sesuatu yang bercahaya di kegelapan. Eun-hye lalu bertanya kepada Sojun, apakah cahaya itu? Sojun lalu berkata bahwa itu adalah lumut luminesen. Itu adalah tanaman yang hidup di dalam dungeon. Heon lalu berkata bahwa tadinya dia mengira Eun-hye adalah seorang hunter senior karena cara bertarung Eun-hye sangat bagus. Eun-hye lalu berkata bahwa Heon terlalu memujinya. Heon lalu bergumam bahwa Lee Sojun dan Eun-hye telah menunjukkan skill yang sangat luar biasa sebagai hunter pemula. Terlebih lagi Lee Sojun, dia petarung yang cukup istimewa dari cara penilaiannya yang akurat dan kemampuan kepemimpinannya. Ucap Heon kagum. Heon lalu mengusulkan mereka untuk menentukan pemimpin raid kali ini. Dia berkata bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Eun-hye pun juga tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu yang penting seperti ini. Dan melihat itu, Heon lalu menunjuk Lee Sojun sebagai pemimpin raid kali ini. Lee Sojun lalu bergumam bahwa sekarang Heon sedang mencoba menguji kemampuannya. Awalnya Lee Sojun ingin menunjukkan beberapa skillnya, namun dia tidak jadi melakukannya karena akan terjadi masalah jika Heon mengetahui banyak hal. Lee Sojun yang tidak punya pilihan lain pun menjadi pemimpin raid kali ini. Lee Sojun berpura-pura kesulitan agar Heon sulit untuk menilai kemampuannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Lee Sojun merasakan sesuatu dan dia pun menyuruh Eun-hye dan Heon untuk berhenti. Ternyata di depan mereka terdapat bos monster dari dungeon ini, yaitu sebuah slime. Heon pun tidak percaya bahwa slime yang biasanya menjadi alat latihan untuk pemula malah menjadi bos dungeon. Lee Sojun lalu mengingatkannya untuk tidak meremehkan monster itu, karena slime itu tetaplah bos dungeon. Heon lalu mengusulkan untuk langsung menyerang saja, karena lawan mereka cuma sebuah slime. Lee Sojun lalu mengingatkan Heon bahwa dia adalah pemimpin raid kali ini, jadi dialah yang akan membuat perintah. Heon pun tidak bisa membantah perkataan Lee Sojun. Lee Sojun lalu memberitahu mereka untuk berhati-hati saat turun, karena slime sangat sensitif dengan getaran. Heon pun mengerti dan dia akan turun terlebih dahulu. Heon lalu melapisi kakinya dengan mana untuk meredam getaran. Melihat itu, Eun-hye pun bertanya, apakah semua hunter bisa melakukan itu? Lee Sojun pun menjawab bahwa mereka belum bisa melakukan hal itu. Namun dengan latihan yang keras setiap hari, maka mereka akan bisa melakukannya. Namun tiba-tiba pengait yang digunakan Lee Sojun dan Eun-hye pun terlepas, hingga membuat Eun-hye terjatuh. Dan karena itu pula, membuat slime itu terbangun karena merasakan getaran. Heon lalu menenangkan Eun-hye, walaupun slime itu terbangun, namun pergerakan mereka sangatlah lamban. Namun Heon tidak menyadari bahwa slime itu bergerak dengan cepat di belakangnya. Slime itu pun dengan cepat menuju ke arah Eun-hye dan akan menyerangnya. Dan serangan dari slime itu menimbulkan kerusakan yang cukup parah. Untungnya Lee Sojun datang dengan tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Eun-hye. Heon pun tidak bisa mempercayai bahwa slime itu bisa bergerak dan memiliki kekuatan semacam itu. Lalu slime itu pun mulai menunjukkan bentuk aslinya, dan dari dalam slime itu keluarlah sebuah tengkorak. Mereka pun tambah terkejut dan bertanya-tanya, apakah benar itu adalah sebuah slime? Slime itu pun kembali melancarkan serangannya kepada mereka bertiga. Namun untungnya mereka dapat menghindari semuanya. Mereka lalu bersembunyi di balik reruntuhan, karena monster itu buruk dalam hal penglihatan. Lee Sojun lalu bergumam bahwa sampai saat ini semuanya berjalan sesuai rencananya. Ternyata sebelum mereka turun, mereka telah membuat sebuah strategi, di mana Lee Sojun berkata bahwa slime sangat lemah terhadap api. Jadi walaupun cuma sesaat, itu akan berguna untuk memecah selaputnya. Dan dengan begitu, mereka dapat melihat inti slime itu. Lee Sojun lalu membuat siasat, di mana dia dan Haewon akan mengalihkan perhatian dari slime itu. Dan Eun-hye akan bertugas mengawasi dari samping, untuk berjaga-jaga jika sampai ada keadaan darurat. Maka Eun-hye akan memberikan serangan untuk mengcover Lee Sojun dan Haewon. Scene lalu kembali ke situasi mereka sekarang, di mana monster itu menyerang secara brutal. Melihat itu, Lee Sojun lalu bergumam, mereka tidak akan punya kesempatan untuk melakukan serangan jika monster itu terus ngamuk. Terlebih lagi, tempat mereka bersembunyi tidak akan bisa bertahan lama. Melihat itu, Haewon pun mengajukan dirinya untuk mengalihkan perhatian slime itu. Haewon pun lalu berlari dengan cepat untuk mengalihkan perhatian monster itu. Haewon yakin dia akan menang jika beradu stamina dengan monster itu. Monster itu pun mulai menyerang ke arah Haewon yang tengah lari. Namun dengan mudah, Haewon dapat menghindari serangan itu. Haewon lalu menyadari bahwa slime itu memiliki area serangan yang luas. Namun slime itu tidak bisa bergerak dari tempatnya sekarang. Setelah itu, Haewon lalu menyiapkan skillnya untuk memotong dan membuka slime itu dari dalam. Lee Sojun pun terkejut melihat kuda-kuda dari Haewon. Haewon lalu menggunakan skill Absolute Split.
di mana skill itu adalah skill Heon sebelum Lee Sojun regresi. Lalu dengan sangat cepat, Heon menebas semua monster slime itu. Heon lalu akan memberikan tebasan pamungkasnya kepada slime itu dari belakang. Lee Sojun lalu bergumam, jika itu adalah Heon sebelum regresi, maka Heon dapat membelah apapun itu. Namun, menurut Lee Sojun, Heon yang sekarang masih kurang untuk menjadi seorang Sword Master. Dan benar saja serangan Heon hanya memberikan luka kecil kepada slime itu, karena slime itu yang sangat keras. Terlebih lagi, slime itu dapat melakukan pemulihan dengan cepat. Heon pun lalu mundur karena dia merasa pedangnya tidak akan kuat lagi. Pedang Heon pun mulai berkarat. Monster itu pun lalu melakukan serangan balasan kepada Heon. Kali ini Heon tidak bisa menghindari serangan slime itu. Namun untungnya ada Lee Sojun yang datang dan menghancurkan serangan slime itu sebelum mengenai Heon. Lee Sojun lalu melemparkan sesuatu kepada monster itu. Heon pun menyadari bahwa Lee Sojun melempar minyak kepada monster itu. Lee Sojun lalu memberitahu Heon bahwa bagian slime itu akan semakin keras jika dekat dengan intinya. Dan terlebih lagi, slime ini memiliki tingkat keasaman yang lebih tinggi dibanding slime biasanya. Lee Sojun lalu memberi saran agar mereka menyingkirkan selaput luarnya dahulu dan lalu menyerang ke bagian dalamnya. Heon lalu berkata bahwa mengatakannya memang mudah, tapi kenyataannya sekarang mereka sedang terdesak. Dan tak lupa Heon juga berterima kasih kepada Lee Sojun karena telah menyelamatkan nyawanya. Slime itu pun sontak ngamuk tak karuan. Heon pun bertanya kepada Lee Sojun, kenapa slime itu lebih terlihat seperti Fight Boss daripada slime. Lee Sojun lalu berkata bahwa mungkin bos itu marah akibat ulah Heon. Heon lalu bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Mereka tidak akan bisa membakar monster itu dari dekat karena dia mengamuk tak karuan. Lee Sojun berkata, untuk urusan bakar-membakar, dia telah menyiapkan sesuatu. Namun tiba-tiba Lee Sojun melihat bahwa monster itu menyerang Heon dari samping. Lee Sojun lalu berkata bahwa dia terlalu ceroboh dan dia tidak bisa menghalangi seluruh serangan itu. Namun tiba-tiba suatu serangan muncul dan membakar habis monster itu. Mereka berdua pun sangat terkejut dengan situasi sekarang. Ternyata yang melemparkan serangan itu adalah Eunhae yang menggunakan panahnya. Ternyata sebelumnya Lee Sojun menyuruh Eunhae untuk mengeluarkan skill panah yang berisikan mana untuk membakar slime-nya saat keadaan darurat. Eunhae awalnya masih tidak percaya bahwa dia bisa melakukan itu. Eunhae berkata bahwa dia belum pernah melakukan cover sebelumnya, dan dia juga belum menyelesaikan latihan mana. Lee Sojun lalu meyakinkan Eunhae bahwa dia dapat melakukan itu. Eunhae dapat melewati semua latihan dan juga pertarungan melawan monster laba-laba. Lee Sojun lalu berkata bahwa dia percaya kepada Eunhae. Dan scene lalu kembali ke pertempuran, di mana selaput dari slime itu mulai meleleh karena terbakar. Dan karena itu pula, inti dari slime itu pun mulai terlihat. Melihat itu, Lee Sojun dan Heon pun akan melakukan serangan untuk menghancurkan inti slime itu sebelum dia beregenerasi. Slime itu pun tidak menyerah, dia lalu mengeluarkan serangan untuk mengulur waktu. Namun serangan itu lalu dipatahkan oleh serangan milik Eunhae. Lee Sojun dan Heon pun maju menerjang slime itu. Lagi-lagi slime itu mencoba menyerang ke arah mereka. Namun mereka berdua dapat menghindar sekaligus menepis semua serangan slime itu dengan cepat. Dan berkat kerjasama mereka bertiga yang sangat bagus, Lee Sojun pun dapat mendekati inti dari slime itu. Dan Lee Sojun lalu mengarahkan semua kemampuannya untuk menghancurkan inti dari slime itu. Namun scene berpindah keluar mall, di mana banyak wartawan yang sedang melaporkan berita tentang dungeon mall ini. Dungeon ini akan terbuka besok siang jika tidak diselesaikan. Dan di kerumunan itu ternyata terdapat bapaknya Lee Sojun dan Sol Ah. Sol Ah lalu bertanya kepada kakeknya sedang berada di mana mereka sekarang. Namun bapaknya Lee Sojun hanya terdiam dan dia mengingat saat Lee Sojun menitipkan Sol Ah kepada mana saat itu Lee Sojun berkata bahwa dia akan pergi ke pusat perbelanjaan di Dairon. Dan disinilah mereka menunggu Sojun. Para wartawan pun mengabarkan bahwa pintu dungeon telah terbuka. Hal itu pun membuat bapak Sojun menjadi khawatir. Dan para wartawan lalu mengerubungi Hunter Sohyun untuk dimintai keterangan. Padahal bukan dia yang nyelesain dungeonnya. Sol Ah lalu memberitahu kakeknya kalau di sana terdapat bapak sama ibunya. Dan nampak Lee Sojun, Eunhae, dan Heon yang sangat kelelahan setelah menyelesaikan dungeon ini. Namun ekspresi Lee Sojun dan Eunhae pun berubah saat mereka melihat Sol Ah datang menghampiri mereka. Melihat Sol Ah, Heon pun bertanya kepada Lee Sojun, siapa anak itu? Lee Sojun lalu berkata bahwa Sol Ah adalah anaknya dan Eunhae. Dan dia juga memperkenalkan Sol Ah kepada Heon. Heon pun sedikit agak terkejut dan dia pun bertanya, berarti Eunhae dan Lee Sojun sudah menikah? Lee Sojun pun menjawab, ya kurang lebih seperti itu. Sol Ah lalu dengan imut menyapa Heon dan dia juga memuji Heon kalau dia kakak yang cantik. Sontak hal itu pun membuat Heon kepincut dengan keimputan dari Sol Ah. Heon pun berkata bahwa dia akan memberikan Sol Ah sesuatu.
Lee Seo-jun pun bergumam bahwa terdapat satu orang lagi yang tersihir oleh Sol-ah. Sol-ah lalu memberitahu bapaknya dan ibunya kalau kakeknya berada di sana. Bapaknya Lee Seo-jun lalu menatap mereka dengan sangat tegas. Dengan melihatnya saja, Lee Seo-jun tahu bahwa dia akan mendapatkan suatu masalah besar. Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita bocil overpower. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di deskripsi ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, dimana dungeon yang muncul tiba-tiba di mall pun berhasil diselesaikan oleh 3 orang saja, yaitu Lee Seo-jun, Eun-hye, dan Hae-yeon. Mereka pun lalu keluar dan disambut oleh Sol-ah dan bapaknya Lee Seo-jun. Anak yang kemarin diselamatkan Lee Seo-jun pun diwawancarai di televisi. Anak itu berkata bahwa dia diselamatkan oleh 2 hunter. Lee Seo-jun dan Eun-hye pun disidang oleh bapaknya Lee Seo-jun. Awalnya bapaknya Lee Seo-jun masih ragu, tapi tidak disangka Lee Seo-jun dan Eun-hye malah menjadi seorang hunter. Bapaknya Lee Seo-jun pun bingung harus senang atau khawatir, karena walaupun masih pemula, Lee Seo-jun dan Eun-hye berhasil menyelesaikan sebuah dungeon. Bapaknya pun lalu bertanya tentang rencana Lee Seo-jun selanjutnya. Tidak mungkin Lee Seo-jun akan meninggalkan Sol-ah seorang diri saat mereka berdua pergi ke dalam dungeon. Sambil agak gugup, Lee Seo-jun menjawab, tapi ia bergumam, dia memiliki rencana, namun perkataan bapaknya tadi ada benarnya. Melihat itu, bapaknya Lee Seo-jun pun akan membantu menjaga Sol-ah untuk sementara. Dengan sangat senang, Lee Seo-jun pun bertanya, apakah bapaknya sangat serius tentang itu? Bapaknya pun bilang iya. Lagi pula, Sol-ah adalah anak yang penurut dan tidak banyak tingkah. Bapaknya Lee Seo-jun pun lalu memanggil Eun-hye. Dia ingin berkata sesuatu kepada Eun-hye. Mereka berdua pun lalu bicara berdua. Bapaknya Lee Seo-jun lalu berkata bahwa dia tidak ingin menekan Eun-hye untuk menikah. Namun dia bertanya, apakah Eun-hye tidak menyukai Lee Seo-jun? Eun-hye pun menjawab kalau dia tidak berpikiran seperti itu. Bapaknya Lee Seo-jun pun berkata, jadi masih ada harapan. Eun-hye lalu mengingat semua kebaikan Lee Seo-jun kepadanya dan juga Sol-ah, ketulusan hati dari Lee Seo-jun. Eun-hye pun menjawab bahwa masih ada kesempatan. Bapaknya Lee Seo-jun pun dengan senang berkata, jadi tinggal cara Lee Seo-jun saja bagaimana merayu Eun-hye. Bapaknya Lee Seo-jun lalu menepuk pundak Eun-hye. Bapaknya Lee Seo-jun bilang bahwa dia telah mendengar situasi Eun-hye secara keseluruhan. Eun-hye begitu banyak melalui hal berat, dan terlihatlah flashback saat Eun-hye melahirkan Sol-ah, di mana Eun-hye melahirkan Sol-ah sendiri tanpa ada yang menemani. Eun-hye lalu bergumam bahwa ini adalah akibat sifat keras kepalanya. Dia dan Lee Seo-jun berpisah secara tidak baik, jadi Eun-hye memutuskan untuk membesarkan Sol-ah sendiri. Dia pikir dia bisa membesarkan Sol-ah sendirian. Eun-hye selalu bekerja keras untuk membesarkan Sol-ah. Terkadang dia terpikir untuk menghubungi Lee Seo-jun, namun dia selalu mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa dia bisa membesarkan Sol-ah sendiri. Dan waktu pun berlalu, dan Eun-hye berpikir untuk menghubungi Lee Seo-jun, namun dia selalu merasa bahwa ini sudah terlalu terlambat. Dan suatu hari saat Sol-ah dan Eun-hye berjalan-jalan, Sol-ah secara tidak sengaja mengaktifkan kekuatannya. Orang-orang di sana pun langsung menatap Sol-ah dengan dingin. Eun-hye berpikir bahwa dia masih bisa melindungi Sol-ah sendirian. Sejak saat itu, Eun-hye meminta Sol-ah untuk tidak menunjukkan kemampuannya di depan orang lain. Mengingat semua kejadian itu membuat Eun-hye pun menangis. Bapaknya Lee Seo-jun pun berkata bahwa Sol-ah memang anaknya Eun-hye, namun dia tetaplah anaknya Lee Seo-jun dan cucunya. Jadi bapaknya Lee Seo-jun meminta Eun-hye untuk mengandalkan mereka dan jangan melakukannya sendirian lagi. Bapaknya Lee Seo-jun bilang bahwa Eun-hye boleh mengatakan kepadanya atau Lee Seo-jun kalau Eun-hye dalam kesulitan. Bapaknya Lee Seo-jun pun juga bilang pasti Lee Seo-jun juga ingin Eun-hye melakukannya juga. Setelah selesai berbicara, Eun-hye pun lalu keluar dan Sol-ah pun menghampirinya. Melihat Eun-hye yang menangis, Sol-ah pun bertanya kenapa ibunya menangis. Seo-jun pun juga melihat Eun-hye menangis. Ia lalu bertanya kepada bapaknya. Bapaknya Lee Seo-jun pun ngamuk. Dia bilang kalau dia tidak melakukan apapun. Eun-hye pun juga menenangkan Lee Seo-jun bahwa tidak ada yang terjadi selama mereka bicara. Bapaknya Lee Seo-jun pun bertanya apa yang akan dilakukan mereka sekarang. Lee Seo-jun lalu berkata bahwa sekarang mereka akan bersiap-siap untuk tes lisensi hunter. Scene lalu berpindah ke Lee Seo-jun yang sedang berjalan seorang diri di tengah reruntuhan kota, seperti yang ada di awal chapter. Di saat itu, Lee Seo-jun bertemu dengan Sol-ah yang telah menjadi final boss.
Sol-ah lalu menengok ke arah Lee Seo-jun. Dia lalu berkata, mengapa Lee Seo-jun melakukannya? Sontak Lee Seo-jun pun menjadi kebingungan. Namun ekspresi Lee Seo-jun sontak berubah saat Sol-ah bertanya, kenapa Lee Seo-jun tidak menyelamatkannya? Tak ada satupun kata yang bisa keluar dari mulut Lee Seo-jun, dan dia tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Jadi dia hanya bisa menatap Sol-ah saja. Sol-ah lalu berkata bahwa dia sangat menyedihkan, dan dia juga bilang kalau dia membenci Lee Seo-jun. Sol-ah lalu menyerang Lee Seo-jun, dan banyak panah es yang akan menusuk ke arahnya. Lee Seo-jun pun menjadi sangat terkejut. Namun tiba-tiba Lee Seo-jun terbangun dari mimpi buruknya itu. Dan yang membangunkan Lee Seo-jun adalah Sol-ah yang masih imut-imut. Sol-ah menyuruh Lee Seo-jun untuk bangun karena matahari sudah terbit. Eun-hye lalu menghampiri mereka berdua. Lee Seo-jun pun bertanya, apakah dia tertidur begitu lama? Eun-hye pun menyuruh Lee Seo-jun untuk pergi mandi dan istirahat karena hari ini mereka tidak akan latihan. Eun-hye lalu bertanya, apakah Lee Seo-jun bermimpi buruk? Karena kemarin malam Lee Seo-jun tidak tidur nyenyak. Lee Seo-jun pun lupa dia bermimpi apa kemarin malam. Saat Lee Seo-jun melihat rekeningnya, Lee Seo-jun bilang bahwa mereka kekurangan uang. Kering rekeningnya kayak punya kalian. Mereka bisa menghasilkan sejumlah uang setelah mendapatkan lisensi. Namun mereka juga harus memakai beberapa uang sebelum ujian. Eun-hye lalu menghampiri Sol-ah dan Lee Seo-jun yang sedang rebahan. Eun-hye pun bertanya apa yang mereka sedang lakukan. Lee Seo-jun lalu menjawab bahwa mereka sedang melakukan terapi rebahan. Eun-hye pun lalu menyuruh mereka untuk bangun karena mereka belum lama sejak makan tadi. Lee Seo-jun dan Eun-hye pun terkejut saat mendengar notifikasi dari HP mereka. Dan saat dicek terdapat saldo yang masuk sebesar 1 juta won. Lee Seo-jun yang terkejut pun bertanya apakah Eun-hye juga menerimanya. Eun-hye pun berkata bahwa dia juga mendapatkannya. Mereka yang masih bingung pun tiba-tiba mendapatkan telepon. Dan yang menelpon adalah Haeyeon. Haeyeon lalu bertanya, apakah Eun-hye sudah mendapatkan depositnya? Mendengar itu, Eun-hye pun langsung bertanya dari mana Haeyeon mendapatkan uang sebanyak ini. Haeyeon lalu berkata bahwa uang itu adalah sisa looting kemarin. Sebenarnya Lee Seo-jun dan Eun-hye bisa mendapatkan lebih banyak uang lagi. Namun karena mereka belum resmi menjadi hunter, maka hanya segitu yang bisa didapatkan oleh mereka. Eun-hye pun bingung dengan maksud dari looting. Lee Seo-jun pun menjelaskan bahwa itu adalah proses mengeluarkan inti dari mayat monster serta mengumpulkan material-material yang berguna lainnya. Mendengar perkataan Lee Seo-jun, Haeyeon pun bertanya apakah Lee Seo-jun juga berada di sana. Haeyeon lalu bertanya apakah Lee Seo-jun juga sudah menerima depositnya. Haeyeon bilang bahwa monster yang kemarin mereka kalahkan bukan sesuatu yang spesial, jadi agak sulit untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Lee Seo-jun pun menjawab bahwa 1 juta won saja sudah terlalu banyak. Haeyeon lalu berkata bahwa hunter yang berlisensi akan mendapatkan lebih banyak dari itu. Haeyeon juga bertanya apakah Lee Seo-jun dan Eun-hye akan mengikuti tes lisensi. Dan mereka pun berkata akan mengikutinya. Tes atau ujian hunter ini sama aja kayak ujian SIM, tapi bedanya nggak belok-belok ekstrim kayak di Konoha. Setelah mendapatkan lisensi, mereka tidak akan hanya mendapatkan aspek penting seorang hunter seperti looting, namun mereka juga akan dianggap sebagai hunter resmi. Haeyeon pun berkata, jika mereka sudah mendapatkan jadwalnya, beritahu dia. Dia akan datang dan menyemangati mereka. Dia juga akan menjaga Sol-ah saat mereka ujian. Dengar itu, Lee Seo-jun pun bergumam bahwa sifat Haeyeon ini berbeda dengan ingatannya dulu. Lee Seo-jun berpikir bahwa Haeyeon memiliki niat terselubung. Lee Seo-jun berpikir bahwa Haeyeon ingin merekrut mereka ke dalam guildnya. Lee Seo-jun pun tidak mempermasalahkan ini jika sungguhan. Lagi pula guild milik Haeyeon adalah salah satu top guild di Korea. Namun Lee Seo-jun berhenti untuk berpikir yang aneh-aneh dan mereka pun akan memberitahu Haeyeon jadwalnya nanti. Lee Seo-jun pun menjadi tenang karena mereka tidak perlu memikirkan biaya hidup sehari-hari karena waktu untuk tes lisensi masih lama dan mereka juga memiliki waktu yang luang. Mereka pun berpikiran yang sama. Lee Seo-jun dan Eun-hye lalu memanggil Sol-ah. Mereka bilang, ayo pergi belanja baju baru. Sol-ah pun nampak sangat senang akan hal itu. Namun scene berpindah beberapa hari kemudian di tempat asosiasi hunter. Lee Seo-jun dan Eun-hye akan memulai tes lisensi mereka. Sol-ah pun menyemangati kedua orang tuanya agar bisa lulus. Lee Seo-jun dan Eun-hye pun tampak senang karena diberikan semangat oleh Sol-ah. Sol-ah akan dijaga oleh Haeyeon sesuai janjinya waktu itu. Jadi Lee Seo-jun dan Eun-hye tidak menjadi khawatir. Eun-hye lalu bertanya, apakah Lee Seo-jun akan baik-baik saja? Mereka menyiapkan begitu banyak hal, sampai-sampai tidak menyiapkan untuk ujian tertulis. Lee Seo-jun lalu tersenyum. Dia menenangkan Eun-hye karena dia sudah belajar jauh-jauh hari.
Sebelum regresi, Lee Seo-jun selalu gagal dalam ujian ini, sampai-sampai tak terhitung jumlahnya. Lee Seo-jun selalu mendapatkan nilai sempurna saat ujian tertulis. Namun karena dia tidak terlalu kuat, Lee Seo-jun selalu gagal dalam ujian tahap kedua. Saat Lee Seo-jun berhasil mendapatkan lisensinya, dia terlihat sangat babak belur. Lee Seo-jun lalu melihat Eun-hye yang sedang gugup. Akan buruk jika Eun-hye ujian dalam kondisi seperti ini. Untuk mencairkan suasana, Lee Seo-jun pun mengajak Eun-hye untuk taruhan, di mana siapa yang bisa mendapatkan nilai lebih tinggi dalam ujian tertulis, maka yang kalah harus menuruti keinginan yang menang. Bisa aja nih Lee Seo-jun. Mendengar taruhan itu membuat Eun-hye pun menjadi semangat, dan perasaan gugup Eun-hye pun sudah hilang. Persiapan untuk mencegah kemalangan Sol-ah pun akan dimulai. Jika ada 5 kemalangan, maka Lee Seo-jun akan berusaha dengan keras untuk mencegah 5 hal ini demi menjaga senyum Sol-ah yang kiowo. Sementara itu, Shin berpindah ke sebuah dojo. Dojo itu bernama Goryeo Sword House. Lalu terdapat seseorang yang dipanggil Guild Master. Dia diberitahu bahwa ujian lisensi HAT terbaru akan segera dimulai. Mendengar itu, Pak Tua ini pun langsung mengajak bawahannya untuk berangkat. Bawahannya pun bilang bahwa dia telah menyiapkan mobil untuk mereka. Namun Pak Tua itu berkata dia akan jalan kaki saja, lagian tidak terlalu jauh dari sini. Pak Tua itu adalah Sang Sword Shin. Shin lalu kembali ke tempat ujian, di mana Lee Seo-jun dan Eun-hye berhasil lolos dan masuk ke tahap kedua dengan mudah. Pengawas ujian lalu menjelaskan ujian tahap kedua, di mana para peserta akan melawan monster yang terbuat dari dummy ini selama batas waktu yang sudah ditentukan, tanpa terluka yang cukup parah pastinya. Pengawas itu juga memberitahu bahwa banyak terdapat agen guild yang mengawasi ujian kali ini. Jadi ini juga kesempatan untuk para peserta agar ujuk gigi biar bisa direkod oleh guild-guild itu. Pengawas itu pun lalu memulai ujiannya karena tidak ada yang bertanya. Dan dummy itu pun mulai berubah bentuk menjadi sebuah monster. Dan kali ini para peserta ujian akan melawan sebuah golem. Namun banyak peserta yang gagal dalam tes kedua ini. Melihat ujian ini, agen-agen guild itu pun menjadi bosan dan kecewa karena tidak ada satupun peserta yang menarik perhatian mereka. Agen-agen itu pun lalu mengalihkan fokusnya saat melihat Sang Sword Shin yang melihat ujian ini. Ini pertama kalinya mereka dapat melihat Sang Sword Shin secara langsung. Sword Shin adalah hunter pertama yang menyelamatkan umat manusia dari kehancuran total saat terjadi retakan pertama. Dia adalah Guild Master yang menciptakan Goryeo Sword House yang terkenal di dunia. Dia adalah orang pertama yang dipanggil sebagai hunter. Para agen itu pun menjadi tidak bersemangat lagi, karena jika terdapat peserta yang berbakat, pasti akan langsung direkrut oleh Sang Sword Shin. Jadi mereka tidak memiliki kesempatan. Mereka mendengar kalau cucunya lah yang meminta Sword Shin untuk datang kemari. Dan cucu dari Sword Shin pun datang. Dan cucu dari Sword Shin adalah Haeyeon. Ayo, kaget gak? Sword Shin pun melihat Haeyeon membawa Sol-ah. Dia pun bertanya, anak siapa yang bersama Haeyeon? Haeyeon pun menjawab bahwa ini adalah anak dari peserta yang ia kenal. Dia menjaganya selama ujian. Lalu Sol-ah dan Sword Shin pun saling bertatapan, kayak deja vu gitu paling. Terus ya Sol-ah bertanya, apakah Sang Sword Shin adalah Santa Claus? Sword Shin lalu menjelaskan bahwa dia bukanlah Santa Claus, dia adalah hunter. Sol-ah pun menjadi kecewa, dan para agen pun menjadi gemas karena melihat tingkahnya Sol-ah. Haeyeon pun lalu bertanya, bagaimana para peserta menurut kakeknya? Sword Shin lalu bilang bahwa peserta ujian kali ini sangat buruk. Sol-ah pun menjadi sangat senang ketika dia melihat ibunya. Dan Eun-hye pun berhasil lulus ujian tahap kedua dalam waktu 16 detik. Eun-hye pun nampak sangat kelelahan selesai ujian. Dan sekarang giliran Lee Seo-jun lah untuk melakukan ujian tahap kedua. Eun-hye pun memberikan semangat Lee Seo-jun agar Lee Seo-jun pede bisa lulus. Lee Seo-jun pun langsung memasang kuda-kudanya saat berhadapan dengan golem itu. Lee Seo-jun bergumam akan menyelesaikan ini dengan cepat. Pengawas ujian pun memulai ujiannya dan golem itu langsung menerjang ke arah Lee Seo-jun. Namun Lee Seo-jun hanya terdiam saja dan membuat para agen itu menjadi ngomel-ngomel. Mereka mengira Lee Seo-jun sedang ketakutan hingga tidak bisa bergerak. Sementara itu, Sang Sword Shin menyadari bahwa yang dilakukan Lee Seo-jun adalah gerakan seseorang yang sedang menganalisa pertarungan. Golem itu pun melancarkan pukulan keras ke arah Lee Seo-jun. Namun dengan mudah Lee Seo-jun dapat menghindari serangan itu. Lee Seo-jun sudah mempelajari kelemahan dummy golem ini tak terhitung jumlahnya saat sebelum regresi. Golem yang ditiru dummy ini memiliki celah dalam armornya. Dan Lee Seo-jun pun menemukan celah yang ia masuk tadi.
Mereka yang melihat pertarungan Lee Seo-jun pun menjadi kebingungan karena sudah jadi pengetahuan umum kalau kelemahan golem itu terdapat pada persendiannya, tapi Lee Seo-jun malah menghindari itu. Sepertinya Lee Seo-jun memiliki strategi lain. Lee Seo-jun pun lalu melompat ke atas tubuh golem itu. Sword Shen dan Heon pun terkejut dengan apa yang dilakukan Lee Seo-jun sekarang. Lee Seo-jun lalu menancapkan ujung tombaknya di celah yang terdapat di punggung golem itu. Dia membuka armor dari golem itu dengan menggunakan tombaknya tadi yang ditancapkan di antara celah. Lee Seo-jun pun lalu menarik sesuatu dari golem itu dengan paksa. Mereka semua yang menonton pun menjadi terkejut dengan Lee Seo-jun, karena yang ditarik keluar oleh Lee Seo-jun adalah inti core dari dummy golem itu. Setelah inti core-nya diambil Lee Seo-jun, dummy golem itu pun menjadi hancur berkeping-keping. Dan Lee Seo-jun pun lalu lulus ujian tahap kedua dalam waktu 14 detik. Semua orang yang menonton pun berdecak kagum karena kehebatan dari Lee Seo-jun. Sword Shen pun bertanya kepada Haewon, apakah Lee Seo-jun lah yang ingin dia tunjukkan kepadanya. Haewon pun membenarkannya. Dia luar biasa kan, ucap Haewon. Sword Shen lalu berkata bahwa untuk mengetahui kelemahannya saja sudah sangat luar biasa. Tapi dia tidak menyangka Lee Seo-jun dapat membuat strategi yang epik untuk mengambil inti core itu. Sword Shen lalu berkata bahwa Lee Seo-jun adalah pria yang luar biasa. Shen lalu berpindah ke Lee Seo-jun yang memperhatikan handphonenya. Lalu datanglah Eun-hye yang mengejutkan Lee Seo-jun dengan minuman dingin. Eun-hye bertanya, apakah Lee Seo-jun sedang melakukan percakapan penting sampai-sampai kaget seperti itu. Lee Seo-jun lalu berkata bahwa ini soal permintaan Haeyeon waktu itu, di mana dia diminta diperkenalkan kepada Pak Choi Lee karena senjatanya rusak. Jadi dia penasaran dari mana mereka mendapatkan senjata. Saat pertama kali Lee Seo-jun mendengar permintaannya, Lee Seo-jun khawatir dan ragu-ragu. Tapi seperti yang dikatakan Eun-hye, kalau Haeyeon adalah orang yang baik. Lee Seo-jun pun lalu menunjukkan laptopnya kepada Eun-hye. Eun-hye lalu bertanya, apakah Lee Seo-jun telah mempelajari ujian akhir besok? Lee Seo-jun lalu menjawab, karena mereka sudah diberitahu di mana lokasi ujiannya. Dia sudah meneliti tempat itu terlebih dahulu. Lee Seo-jun sekarang sedang mengumpulkan informasi agar mereka dapat lulus tanpa adanya hambatan. Namun tiba-tiba Eun-hye pun berterima kasih kepada Lee Seo-jun. Lee Seo-jun pun menjadi sangat terkejut karena Eun-hye tiba-tiba berterima kasih kepadanya. Eun-hye berterima kasih atas semua kebaikan Lee Seo-jun kepadanya. Lee Seo-jun malah bertanya, apakah Eun-hye sekarang sedang mabuk? Eun-hye lalu bilang kalau sekarang dia benar-benar serius. Lee Seo-jun lalu berkata bahwa dia tidak tahu Eun-hye berterima kasih untuk apa. Jadi saat mereka lulus, Lee Seo-jun meminta Eun-hye untuk berkata yang lebih jelas lagi. Scene lalu berpindah keesokan harinya, di mana Lee Seo-jun telah berada di lokasi ujian bersama 2 peserta dan 1 pengawas. Nilai ujian tergantung dari seberapa baik mereka bekerja sama dan berkontribusi dalam party. Kontribusi juga menentukan seberapa banyaknya imbalan yang akan didapat mereka nanti. Dan itulah kriteria untuk lulus ujian. Pengawas ujian pun menyebutkan nama mereka satu persatu, mulai dari Lee Seo-jun, lalu peserta kedua yaitu Heo Man-so, dan peserta yang terakhir Kang Dae-ho. Pengawas itu lalu bilang mereka akan melaksanakan ujian dengan menyelesaikan dungeon pemula ini. Batas waktu dari ujian ini adalah 3 jam, dan mereka boleh menggunakan segala jenis senjata, dan untuk masalah konsumsi telah disediakan oleh pelaksana ujian. Pengawas itu pun lalu memberikan mereka waktu sebanyak 30 menit untuk berdiskusi sebelum ujian dimulai. Lee Seo-jun pun lalu mulai mengidentifikasi 2 peserta yang lain. Untuk Heo Man-so sudah jelas kalau dia adalah seorang magician. Biasanya jarang terdapat magician karena kelangkaan mereka. Tapi Lee Seo-jun tidak bisa mengingat orang ini sebelum regresinya. Dan untuk Kang Dae-ho, Lee Seo-jun saat sebelum regresi pernah mendengar tentang Kang Dae-ho. Kang Dae-ho pun menyapa Lee Seo-jun kalau dia sangat kagum saat Lee Seo-jun menyelesaikan ujian tahap kedua. Kang Dae-ho adalah seorang hunter yang lebih memilih menggunakan tangannya sendiri daripada senjata umum seperti pedang ataupun panah. Lee Seo-jun tidak menyangka akan bertemu dengan hunter yang akan dikenal kelak sebagai Fish King. Lee Seo-jun lalu bergumam, apakah dia diberikan party yang OP atau tidak kali ini. Lee Seo-jun pun memberikan saran kepada mereka untuk membuat strategi terlebih dahulu. Namun mereka berdua pun sibuk sendiri, di mana Heo Man-so lagi gak jelas dan Kang Dae-ho malah mengagumi Lee Seo-jun. Lee Seo-jun lalu bertanya apakah ada dari mereka yang memiliki saran. Namun mereka berdua tetap seperti itu dari tadi. Dan akhirnya Lee Seo-jun pun sadar kalau dia harus menjadi ketua party lagi kali ini. Dan ujian akhir grup D nomor 12 pun dimulai. Lee Seo-jun pun lalu memasuki dungeon itu dan muncul notifikasi Anda telah memasuki dungeon yang telah diselesaikan. Memulai quest umum.
musnahkan semua sarang semut di Gunung Guanak. Saat memasuki dungeon, mereka telah menentukan posisi masing-masing, di mana yang terdepan akan diambil oleh Kang Dae-ho, lalu di tengah Lee Seo-jun akan menjadi pemimpin, dan di belakang Heo Man-so akan menyerang dari jarak jauh karena dia mage. Lee Seo-jun pun lalu bergumam bahwa umumnya orang-orang akan ketakutan saat memasuki dungeon untuk pertama kali. Dan benar saja, Heo Man-so nampak ketakutan. Dia bertanya, apakah Lee Seo-jun dan Kang Dae-ho yakin bisa melindunginya? Melihat itu, Lee Seo-jun pun bergumam bahwa contoh dari perkataannya tadi sudah muncul. Lee Seo-jun lalu berkata bahwa mereka datang kemari bukan untuk melindunginya. Heo Man-so lalu menjawab bahwa nyawanya sangatlah berharga. Semuanya akan berakhir jika dia mati. Dia pun lalu menyuruh Kang Dae-ho dan Lee Seo-jun untuk masuk ke dungeon itu duluan, agar dia yakin dungeon itu aman atau tidak. Kang Dae-ho lalu bertanya kepada Lee Seo-jun, apakah mereka bisa meninggalkannya saja? Lee Seo-jun pun menjawab bahwa sudah sejak awal mereka berdua saja sudah cukup untuk menyelesaikan dungeon ini. Lee Seo-jun dan Kang Dae-ho pun memasuki dungeon lebih dalam dan meninggalkan Heo Man-so. Melihat itu, Heo Man-so pun meminta mereka untuk menunggunya. Lee Seo-jun pun melihat kalau Heo Man-so membawa perhiasan ke dalam dungeon. Lee Seo-jun pun menyuruh Heo untuk melepaskan perhiasannya dan diberikan kepada pengawas, karena mungkin posisi mereka bisa diketahui monster karena perhiasannya yang berisik. Namun Heo marah karena perhiasan ini sangat mahal. Dia takut nanti dicuri sama pengawas itu. Ini adalah situasi yang sering terjadi, di mana terdapat orang egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Pengawas itu lalu bilang bahwa keputusan dari ketua party itu mutlak, jadi Heo harus meninggalkan perhiasannya di sini. Namun Heo masih kekeh dan tidak mau menyerahkan perhiasannya, dan dia terus mengomel. Lee Seo-jun yang sudah muak mendengar bacotan Heo pun langsung melakukan sebuah serangan. Dan untungnya, Lee Seo-jun tidak benar-benar berniat melukai Heo. Heo yang hampir tertendang pun menjadi keringat dingin. Heo pun lalu terduduk lemas, dan Lee Seo-jun pun lalu menghunuskan ujung tombaknya kepada Heo. Dengan mengintimidasi, Lee Seo-jun memperingatkan Heo untuk meninggalkan perhiasannya sekarang juga. Heo pun lalu menuruti perkataan Lee Seo-jun sambil ketakutan. Sementara itu, pengawas ujian merasa kagum dengan gerakan yang Lee Seo-jun tunjukkan tadi. Dia mendengar kalau Lee Seo-jun mendapatkan nilai sempurna saat ujian tertulis dan praktek. Pengawas itu lalu bergumam bahwa bibit-bibit unggul telah ditemukan. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanannya menyusuri dungeon itu. Namun Lee Seo-jun merasa aneh karena dari tadi mereka tidak menemukan satu pun semut. Bahkan lumut yang biasanya dimakan para semut itu masih tersisa banyak. Mungkin ini adalah ulah pelaksana ujian yang membuat ujiannya sedikit berbeda. Tapi meski begitu, namun tiba-tiba Kang Dae-ho berkata bahwa dia menemukan sesuatu. Dan di depan mereka ternyata terdapat lubang yang berukuran besar dan banyak lendir-lendir di pinggirnya. Lee Seo-jun lalu memeriksanya. Dia bergumam bahwa dulu dia tidak pernah menemukan kondisi semacam ini sebelumnya. Namun tiba-tiba si Heo terpleset oleh lendir itu dan membuatnya lalu jatuh ke dalam lubang. Namun untungnya Lee Seo-jun bergerak dengan sigap. Ia menggunakan tombaknya agar Heo bisa berpegangan pada tombak itu. Mereka berdua pun sontak panik dan mereka meminta Heo untuk tidak banyak bergerak. Namun tiba-tiba Heo berkata bahwa ada sesuatu yang menarik kakinya. Lee Seo-jun pun menjadi kebingungan dengan maksud dari Heo. Lalu tiba-tiba keluarlah monster semut yang berukuran cukup besar dari lubang itu. Lee Seo-jun dan Kang Dae-ho pun menjadi sangat terkejut melihat monster itu. Lee Seo-jun lalu bergumam, apakah itu anti-devourer? Monster semut itu lalu menarik Heo ke dalam lubang itu dan membuatnya menghilang. Lee Seo-jun dan Kang Dae-ho pun langsung turun ke lubang itu untuk mencari keberadaan Heo. Pengawas ujian pun mencoba menghentikan mereka, karena ini bukanlah bagian dari ujian. Dan saat Lee Seo-jun memasuki lubang itu, keluarlah percikan cahaya dan muncul notifikasi. Anda orang pertama yang memasuki dungeon tersembunyi. Memulai quest spesial, musnahkan Undevourer Cave. Dan akhirnya mereka pun telah sampai di ujung lubang itu. Tapi kok lubangnya jadi kecil anjir? Mereka berdua lalu sangat terkejut karena mereka sekarang berada di dungeon tersembunyi. Mereka lalu berkata kalau ini sepertinya bukan bagian dari ujian. Dan Lee Seo-jun pun membenarkannya. Terlihat dari reaksi pengawas tadi saat mereka masuk ke dalam lubang. Lee Seo-jun berpikir mungkin ini semua terjadi karena dia yang melakukan regresi. Mereka berdua pun lalu mendengarkan teriakan dari Heo. Kang Dae-ho pun lalu bertanya apa yang mereka harus lakukan sekarang. Lee Seo-jun lalu berkata bahwa untuk sekarang Heo akan baik-baik saja karena semut mempunyai kebiasaan untuk menyimpan makanannya hidup-hidup. Kang Dae-ho pun lalu berkata, bagaimana jika mereka menunggu pengawas saja?
Namun Lee Sojun berkata bahwa dia ragu kalau pengawas akan bisa masuk ke sini karena pintu dungeonnya tertutup saat mereka memasukinya. Lee Sojun awalnya ragu karena dungeon ini belum pernah dia lihat sebelumnya, dan terlebih lagi cuma ada 2 orang saja. Namun ada alasan tersendiri Lee Sojun mau melakukannya, yaitu untuk mendapatkan eliksir karena menjadi orang yang pertama menyelesaikan dungeon ini. Setelah sebuah dungeon diselesaikan, biasanya hunter akan mendapatkan berbagai macam hadiah, dan di antara hadiah itu terdapat eliksir jika menjadi orang yang pertama menyelesaikan dungeonnya. Eliksir memiliki efek yang dapat meningkatkan kemampuan seorang hunter. Karena itu banyak hunter yang menginginkannya. Meskipun tindakan Lee Sojun itu terlihat gegabah, namun jika yang mencobanya adalah Fish King dan seorang regresor, maka pertarungannya akan berubah. Lee Sojun lalu berkata kepada Kang Dae-ho, jika berbahaya sekalipun mereka harus tetap menyelamatkannya. Dengan tampang yang sangat cool, Lee Sojun bilang bahwa mereka harus menyelamatkan dan melindungi mereka yang sedang terluka. Itulah yang harus dilakukan seorang hunter, kata Lee Sojun. Kang Dae-ho pun menjadi terkena genjutsu Lee Sojun, dan dia sangat kagum dengan pemikiran Lee Sojun. Dia pun lalu membenarkan perkataan Lee Sojun tadi, dan dia juga meminta maaf karena tadi ragu-ragu. Lee Sojun pun berkata bahwa Kang Dae-ho bisa berbicara padanya biasa saja karena dia jauh lebih muda. Lee Sojun pun bergumam bahwa Kang Dae-ho tidak berubah, dia masih sama seperti sebelum Lee Sojun regresi. Kang Dae-ho pun mempercayakan posisi pemimpin kepada Lee Sojun seperti rencana di awal, dan Lee Sojun boleh memanggilnya Hyung. Lee Sojun pun memanggilnya dengan Dae-ho Hyung. Kalau begitu, mari kita mulai untuk menaklukkan dungeon ini. Kita habisi seluruh semut itu, ucap Lee Sojun. Di tengah perjalanan, mereka banyak menemui monster semut yang menghalangi mereka. Kang Dae-ho lalu bertanya, bagaimana mungkin mayat para semut ini masih bisa bergerak? Lee Sojun pun menjelaskan bahwa mayat semut yang telah dimakan oleh Undevourer akan menjadi mayat hidup. Jadi itu sebabnya tidak ada satupun ekor semut di atas. Tidak seperti yang mereka bayangkan, pertarungan di dungeon ini jauh lebih mudah. Lee Sojun lalu memperingatkan Kang Dae-ho kalau di belakangnya terdapat 2 monster yang menyerang. Kang Dae-ho pun langsung menghantam 2 monster itu yang datang dari belakang dan depannya. Kang Dae-ho pun berpikir mungkin ini semua menjadi mudah karena adanya Lee Sojun. Karena setiap ada serangan mendadak, Lee Sojun akan memberitahunya atau mengatasinya sendiri. Dia seperti orang yang sangat berpengalaman dalam pertempuran, ucap Kang Dae-ho. Lee Sojun pun memberitahu Kang Dae-ho bahwa terdapat 3 semut di sampingnya. Kang Dae-ho pun menjadi bersemangat dan dia bergumam bahwa Lee Sojun sangat bisa untuk diandalkan. Setelah menghabisi monster-monster semut itu, Lee Sojun dan Kang Dae-ho pun melanjutkan perjalanan mereka. Lee Sojun pun berkata, mungkin Undevourer menggunakan lumut di sini untuk menarik perhatian semut di atas. Kang Dae-ho pun lalu menjawab, barusan dia mau bertanya kenapa di sini terdapat banyak lumut, dan dia malah sudah mendapatkan jawabannya. Lee Sojun lalu berkata, jika tidak salah, maka mereka sudah dekat dengan ruangan bosnya. Dia juga yakin kalau Heo pasti dibawa ke sana. Dan akhirnya mereka pun dapat menemukan Heo yang sedang terkapar di suatu tempat. Saat mereka mendekati tubuh Heo, Lee Sojun melihat sesuatu saat itu. Namun dia terlambat untuk memberitahu kepada Kang Dae-ho. Lalu monster Undevourer pun muncul dari tanah dan menangkap kaki dari Kang Dae-ho hingga membuatnya bergelantungan. Lee Sojun pun menjadi panik, namun Kang Dae-ho bilang bahwa dia baik-baik saja karena dia melindungi tubuhnya dengan mana. Tapi dia bilang kalau sepertinya dia tidak bisa bertahan lama-lama. Lee Sojun lalu mencoba membantu Kang Dae-ho. Lee Sojun pun menyerang monster itu dengan tombaknya. Namun cangkang dari monster itu sangatlah keras, bahkan jauh lebih keras daripada golem dummy waktu itu. Lee Sojun pun lalu berpikir, jika tubuh luarnya saja sudah sekeras ini, maka dia harus mencari kelemahan monster itu. Lee Sojun pun berpikir dengan sangat keras. Dia telah banyak bertarung melawan monster itu sebelumnya. Dan Lee Sojun pun lalu mengingat sesuatu, dan dia pun langsung bergerak dengan sangat cepat untuk menyerang monster itu. Lee Sojun pun mengumpulkan mananya di tombak, dan dengan sangat cepat Lee Sojun lalu menebas antena monster itu dengan tombak. Monster itu yang kesakitan pun sontak melepaskan kaki dari Kang Dae-ho. Lee Sojun pun bergumam apa yang baru saja ia tebas tadi. Dan ternyata Lee Sojun bukan hanya menebas antena monster itu, namun dia juga berhasil menebas salah satu mata monster itu. Lee Sojun pun menghampiri Kang Dae-ho. Dia bertanya apakah Kang Dae-ho baik-baik saja. Kang Dae-ho pun bilang bahwa dia masih bisa bertarung. Lee Sojun pun memberitahu Kang Dae-ho bahwa mereka perlu mengeluarkan monster itu dari tanah sebelum dia bersembunyi lagi. Dengar itu, Kang Dae-ho pun mengira kalau mereka sudah mengalahkannya tadi. Lee Sojun pun berkata bahwa hanya dengan menebas mata dan antena monster itu saja belum cukup untuk mengalahkannya.
mereka harus menyerang kelemahan monster itu yang sesungguhnya. Lee Seo-jun lalu bertanya kepada Kang Dae-ho apakah dia bisa melakukannya. Namun Lee Seo-jun bilang bahwa Kang Dae-ho harus bisa melakukannya. Dia mempercayainya. Mendengar perkataan Lee Seo-jun, Kang Dae-ho pun teringat di mana dia selalu diremehkan dan ditolak saat ikut party karena dia hanya menggunakan tinjunya saja ketimbang senjata. Tetapi Lee Seo-jun adalah satu-satunya orang yang sangat mengapresiasi gaya bertarung dari Kang Dae-ho. Mengingat itu, Kang Dae-ho pun bangkit dengan dipenuhi aura yang kuat. Dia mengerti apa yang harus ia lakukan. Kang Dae-ho pun lalu mencengkram tubuh monster itu dengan sangat erat. Dan dia berteriak kalau dia juga mempercayai Lee Seo-jun. Monster itu pun tambah berteriak karena kesakitan dicengkram oleh Kang Dae-ho. Monster itu pun menggeliat mencoba kabur. Namun Kang Dae-ho tidak melepaskan cengkramannya. Kang Dae-ho pun menambahkan kekuatannya lagi untuk mencengkram monster itu agar tidak kabur. Saking kuatnya cengkraman Kang Dae-ho sampai-sampai dia bisa menarik tubuh monster itu dari tanah. Kang Dae-ho pun terkejut karena tubuh bagian monster itu yang berada di tanah tidak ditutupi cangkang. Kang Dae-ho pun memberitahu Lee Seo-jun kalau dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. "Kerja bagus, Hyung," ucap Lee Seo-jun. Lee Seo-jun pun lalu mengumpulkan auranya. Dia akan menghabisi monster itu dengan cara yang tidak biasa karena ada Fish King di sini. Lee Seo-jun pun lalu melompat dengan tinggi di hadapan monster itu yang tak berkutik. Dan slash, Lee Seo-jun dapat memotong tubuh monster itu yang tak ditutupi cangkang dengan mudah. Dan pastinya dengan cool. Lalu muncul notifikasi bahwa Lee Seo-jun adalah orang pertama yang telah menyelesaikan dungeon ini. Kang Dae-ho pun terkejut sambil melihat ke arah Lee Seo-jun. Lee Seo-jun pun lalu tersenyum kepada Kang Dae-ho dan dia lalu berterima kasih kepadanya. Dan imbalan dari menyelesaikan dungeon ini akan diberikan kepada Lee Seo-jun. Scene lalu berpindah di mana Lee Seo-jun dan Eun-hye akhirnya mendapatkan lisensi hunter mereka karena berhasil lulus ujian. Setelah mengambil kartu lisensi, mereka bertiga pun lalu jalan-jalan bareng. Lee Seo-jun pun lalu bertanya mengapa Sol-ah ngambek seperti itu. Eun-hye lalu bilang kalau cemilan Sol-ah disita tadi. Namun tiba-tiba mana light yang Lee Seo-jun pakai bercahaya dengan terang. Lee Seo-jun pun menjadi kebingungan mengapa mana light-nya bercahaya padahal tidak ada bunyi sirena yang menunjukkan terjadinya retakan dimensi. Namun mereka dikejutkan lagi karena tiba-tiba tas dari Eun-hye pun melayang sendiri di udara. Lalu tas Eun-hye pun terbuka dan lollipop yang berada di tas Eun-hye pun keluar dengan sendirinya. Lee Seo-jun menyadari kalau ini adalah magic. Namun dia berpikir siapa yang bisa menggunakan magic ini. Dan Lee Seo-jun pun lalu teringat tentang kejadian di mana Sol-ah yang kehilangan kendali atas magicnya. Dan benar saja, magic yang mengendalikan tas dan lollipop itu adalah magic yang Sol-ah keluarkan tanpa sadar. Scene lalu berpindah ke rumah Lee Seo-jun, di mana mereka telah berhasil membuat Sol-ah tertidur. Lee Seo-jun lalu bertanya pada Eun-hye saat rumahnya runtuh sebenarnya apa yang terjadi di sana. Eun-hye lalu berkata saat itu Sol-ah bertanya kepadanya di mana ayahnya. Eun-hye menambahkan bahwa Sol-ah menangis terseduh-seduh saat dia bilang kalau Sol-ah tidak bisa menemui ayahnya. Lalu tiba-tiba rumahnya runtuh. Begitulah yang terjadi. Mendengar itu, Lee Seo-jun pun menjadi mengetahui alasan kenapa mereka mencarinya. Kali ini Sol-ah hanya membuat objek tertentu melayang. Berdasarkan kemampuannya saat ini, Lee Seo-jun memperkirakan bahwa Sol-ah sekarang setara dengan seorang magician. Tidak, bahkan Sol-ah jauh lebih kuat daripada magician biasa. Suatu saat nanti Sol-ah pasti bisa menggunakan magic yang lebih kuat. Lee Seo-jun lalu berpikir, kemungkinan kalau kemampuannya Sol-ah aktif berdasarkan kondisi emosinya. Dan Lee Seo-jun lalu memberitahu Eun-hye bahwa dia merasa kalau kemampuan Sol-ah mulai bereaksi dengan emosinya. Sontak Eun-hye pun menjadi terkejut dan meminta Lee Seo-jun untuk menjelaskan maksudnya lebih lanjut. Lee Seo-jun lalu berkata, kemungkinan mana Sol-ah semakin menguat sampai di luar kendali. Eun-hye pun lalu bertanya, apa yang mereka harus lakukan sekarang? Dia takut nanti kemampuan Sol-ah bisa membahayakan atau melukai orang di sekitarnya. Lee Seo-jun pun lalu menjadi sangat kesal. Dia bergumam bahwa pada akhirnya dia akan tahu hari ini akan tiba. Dulu saat kekuatan Sol-ah meledak sebelum regresinya, hal itu membuat Sol-ah mengeluarkan sihir di sekitarnya tanpa terkendali. Lee Seo-jun tak mengira bahwa kejadiannya akan terjadi secepat ini. Salah satu alasan kenapa mana Sol-ah menjadi sensitif adalah karena mana di sekitarnya tipis. Jadi solusinya mereka harus membawa Sol-ah ke suatu tempat yang kaya akan mana. Eun-hye lalu memikirkan suatu tempat yang kaya akan mana. Namun tiba-tiba dia terkejut. Jangan bilang, benar, jawab Lee Seo-jun. Hanya ada dua tempat yang kaya akan mana, yaitu dungeon atau field, dan mereka harus membawa Sol-ah ke sana. Tak, Eun-hye pun tidak setuju dengan usulan Lee Seo-jun itu. Bagaimana jika Sol-ah akan terluka nantinya? Lee Seo-jun lalu berkata bahwa dia juga tidak ingin membawa Sol-ah ke dalam tempat yang seberbahaya itu.
He lalu meminta maaf kepada Lee Seo-jun. Dia pasti sangat pusing sekarang. Lee Seo-jun lalu berkata bahwa dia tidak bilang kalau Sol-ah harus melawan monster. Sol-ah hanya cukup diam dan merekalah yang akan mengatasi monsternya. Tapi masalahnya, dungeon atau field merupakan milik guild atau asosiasi, dan mereka perlu izin masuk ke sana. Dan tentu saja mereka tidak akan diberi izin kecuali pengelolanya gila. Mereka pun lalu teringat seseorang yang mungkin memiliki akses untuk memasuki dungeon. Mereka pun lalu mencoba untuk menghubungi orang itu. Scene lalu berpindah di mana mereka pun telah sampai di depan jalan masuk Goryeo Sword House. Lalu datanglah Haeyeon yang langsung menyambut mereka dengan sangat ramah. Dan tak lupa dia juga gemes dengan Sol-ah. Lee Seo-jun lalu berkata bahwa dia datang kemari untuk meminta bantuan Haeyeon. Haeyeon pun mengajak mereka untuk mengobrol di dalam saja. Lagian tidak terlalu jauh dari tangga. Ya, tidak jauh lah. Melihat itu pun mereka menjadi ketar-ketir dan Lee Seo-jun pun mulai bernostalgia. Dan saat mereka sampai di tempat Haeyeon, Lee Seo-jun dan Eun-hye pun tepar karena harus naik tangga sejauh 3 km. Dan untuk Sol-ah, dia sedang asyik turu karena tadi digendong Haeyeon sampai ke atas. Saat memasuki kamar Haeyeon, mereka agak terkejut karena di dalam kamar Haeyeon sangat kontras dengan keadaan di luar yang menggunakan aksen tradisional Korea. Eun-hye lalu berkata bahwa dia tidak menyangka kalau Haeyeon adalah cucu dari sang Sword Saint. Dan karena inilah Lee Seo-jun menyuruh mereka untuk datang kemari. Haeyeon lalu menjelaskan bahwa orang-orang yang baru menjadi hunter mungkin tidak mengenalinya. Haeyeon berkata itu karena dia menjadi hunter bukan untuk ketenaran, jadi dia tidak mengumumkannya. Haeyeon lalu bertanya bantuan apa yang mereka mau darinya. A few moments later. Haeyeon pun agak terkejut dan bertanya apa yang dimaksud Lee Seo-jun tentang field Gunung Goryeo Sword. Lee Seo-jun lalu menjelaskan bahwa dia tahu kalau field itu biasanya digunakan oleh guildnya untuk latihan. Lalu dijelaskan bahwa retakan dimensi yang terjadi satu kali akan menghilang begitu diselesaikan. Lalu ada namanya retakan korosif, itu akan mengambil alih bangunan dan menciptakan dungeon. Dan retakan permanen itu adalah kebalikan dari retakan satu kali, di mana retakan itu tidak akan menghilang meskipun telah diselesaikan. Dan field itu adalah merujuk ke tempat di mana banyak terdapat retakan permanen. Lee Seo-jun lalu meminta izin kepada Haeyeon agar mereka bisa memasuki field itu. Haeyeon pun berpikir sejenak. Dia berkata kemungkinan mereka tidak nyaman menggunakannya dengan peserta lain. Dan Haeyeon pun langsung menyetujuinya dan dia akan mencari jadwal kosong untuk Lee Seo-jun dan Eun-hye. Lee Seo-jun pun terkejut dan bertanya apakah ini sungguhan, saking gampangnya dia dapat izin. Haeyeon lalu berkata anggap saja ini sebagai balas budi karena Lee Seo-jun telah memperkenalkan dia kepada Tuan Choi Lee. Lee Seo-jun pun bergumam. Awalnya dia agak khawatir tidak akan mendapatkan izin, namun dia bersyukur karena mereka mendapatkan izinnya dengan mudah. Haeyeon lalu berkata bahwa dia akan bertanya dulu apakah memungkinkan untuk memasuki fieldnya lebih awal. Dan scene lalu berpindah beberapa saat kemudian. Lee Seo-jun dan Eun-hye masih menunggu Haeyeon dan tak kunjung datang. Lee Seo-jun lalu berkata kemungkinan Haeyeon butuh waktu lama untuk berjalan dari sana ke sini karena tempat ini yang sangat luas. Lalu datanglah seseorang yang bertanya kepada Lee Seo-jun tentang keberadaan Haeyeon. Melihat orang itu, Lee Seo-jun pun berpikir kemungkinan orang itu adalah peserta latihan di sini. Lee Seo-jun lalu berkata bahwa Haeyeon sedang keluar dan orang itu bilang bahwa Haeyeon kedatangan seorang tamu dan terdapat seorang lagi di belakang wanita itu. Setelah melihat orang di belakang cewek itu, Lee Seo-jun pun terkejut dan berpikir kemana Haeyeon sampai lama sekali. Dan orang yang datang itu adalah Sung So-hyun. Lee Seo-jun pun bergumam mengapa sih So-hyun datang kemari. So-hyun lalu berkata dia kira siapa mereka. Ternyata Lee Seo-jun dan Eun-hye yang dia kenal sebagai peserta ujian. Lee Seo-jun pun bergumam bagaimana si So-hyun ini bisa mengingat namanya. Peserta itu lalu berkata bahwa sepertinya So-hyun harus datang lain kali saja. So-hyun pun tidak memiliki pilihan lain. Melihat itu Lee Seo-jun pun lalu bergumam mengapa So-hyun masih datang kemari padahal Haeyeon telah mempersulitnya. Namun sebelum dia pergi, dia lalu menunjuk Lee Seo-jun. Dia mengajak Lee Seo-jun untuk mengobrol. Scene lalu berpindah di mana Lee Seo-jun menuruti kemampuan So-hyun yang ingin bicara. Orang-orang di sana pun auto heboh karena ada So-hyun yang terkenal. Sementara Lee Seo-jun sudah males. Si So-hyun pun terus menebar pesonanya ke sana dan kemari. Lee Seo-jun pun bergumam dia tidak bisa mengusirnya karena dia bukan pemilik tempat ini. Kalau enggak udah diusir dari tadi. So-hyun lalu berkata bahwa dia datang kemari untuk meminta bagiannya dalam hadiah dungeon. Sontak Lee Seo-jun pun memasang wajah membagongkan saat mendengar perkataan So-hyun. Lee Seo-jun pun bergumam hoax macam apa lagi ini. So-hyun lalu berkata bahwa orang yang pertama menemukan dungeonnya berhak untuk meraidnya duluan. Namun Lee Seo-jun, Eun-hye dan Haeyeon masuk ke sana tanpa seizinnya. Si So-hyun pun terus mengoceh-ngoceh dan meminta bagiannya.
Lee Seo-jun sampai kebingungan dengan perkataan si So-hyun. Dia lalu bertanya, sebenarnya apa yang mau So-hyun katakan? Lee So-hyun lalu berkata bahwa Lee Seo-jun cuma perlu untuk memberikan bagiannya saja. Lee Seo-jun lalu menjawab bahwa semua orang berhak untuk meraid dungeon yang muncul pertama kali. Namun si So-hyun lalu flexing. Dia bilang lebih baik Lee Seo-jun tidak mencari masalah dengannya, karena dia adalah ketua guild dan seorang yang terkenal. Mendengar itu, Lee Seo-jun pun teringat akan perlakuan yang diterima Eun-hye sebelum regresinya yang persis seperti ini, yang dikekang dengan kedudukan. So-hyun selalu bersikap ramah dan sopan di luar, padahal make tai. Lee Seo-jun lalu berkata bahwa padahal saat itu So-hyun ketakutan. So-hyun lalu berkata, akhirnya Lee Seo-jun menunjukkan sifat aslinya. Lee Seo-jun pun autogeram karena So-hyun lah yang memulainya duluan. Lee Seo-jun lalu berkata, saat itu mereka dalam kondisi yang berbahaya, namun So-hyun malah melarikan diri. Dasar bajingan pengecut, ucap Lee Seo-jun. So-hyun lalu berkata bahwa dia tidak akan mentolerir lagi bacotan dari Lee Seo-jun. Lee Seo-jun lalu berkata bahwa sekarang dia mengerti apa yang dikatakan Haeyeon waktu itu, bahwa So-hyun benar-benar tidak pantas menjadi seorang hunter. So-hyun pun auto ngamuk sampai urat-urat amarahnya keluar semua. Namun scene berpindah ke kamar Haeyeon. Haeyeon telah kembali dan dia telah mendapatkan izin untuk Lee Seo-jun dan Eun-hye. Haeyeon lalu bertanya, di mana Lee Seo-jun? Dan nampak Sol-ah yang telah terbangun. Eun-hye lalu menjelaskan bahwa Lee Seo-jun pergi mengobrol dengan So-hyun. Sontak Haeyeon pun sangat terkejut. Dia berkata, mengapa si So-hyun itu datang kemari? Haeyeon pun lalu mengajak mereka untuk berkeliling Goryeo Sword House. Dan Eun-hye pun berpikir apakah Lee Seo-jun akan baik-baik saja. Sejak saat itu, Lee Seo-jun terus melakukan riset untuk latihan, dan dia juga mencari info tentang field tanpa istirahat semalaman penuh. Eun-hye takut Lee Seo-jun terlalu memasakkan dirinya. Dan sementara itu, di tempat Lee Seo-jun dan So-hyun, mereka berdua telah memulai serangannya masing-masing. So-hyun pun mengumpulkan mananya di tombak dan mulai menyerang. So-hyun pun menjadi sangat kerepotan dengan serangan dari Lee Seo-jun yang membabi buta. Lee Seo-jun lalu berhasil membuat So-hyun mundur beberapa langkah. So-hyun pun tidak menyangka kalau dia akan disudutkan oleh peserta ujian. Dia lalu berpikir untuk menyerang duluan. So-hyun bergumam bahwa sekarang dia jauh lebih tersudut dibandingkan saat melawan monster laba-laba waktu itu. Lee Seo-jun pun lalu bergumam bahwa So-hyun bukan cuma besar mulut saja. So-hyun bergumam bahwa pergerakan dan refleks dari So-hyun cukup bagus, dan teknik berpedangnya cukup luar biasa. Namun bagi Lee Seo-jun saat ini So-hyun hanyalah seorang pemula baginya yang sudah seperti veteran. Tapi Lee Seo-jun kebingungan kenapa dia bertarung dengan serius saat melawan orang semacam So-hyun. Lee Seo-jun pun berhasil membuat pedang dari So-hyun terpental dengan tombaknya. Lee Seo-jun pun mengerti mengapa dia melakukan ini. Karena So-hyun telah datang menemuinya dan Haeyeon untuk meminta imbalan, maka So-hyun akan menemui Eun-hye nantinya. Orang semacam So-hyun adalah ancaman bagi Eun-hye. Dan skenario terburuknya, So-hyun akan mencoba merekrut Eun-hye masuk ke dalam guildnya. Lee Seo-jun pun tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Lee Seo-jun pun mulai mengumpulkan kekuatannya. Dia berencana untuk membuat So-hyun tidak bisa melakukan itu, yaitu dengan menghabisi So-hyun di sini. Tiba-tiba pandangan dari Lee Seo-jun pun berkunang-kunang. Dia bergumam, apakah ini terjadi karena dia terlalu memaksakan dirinya? Pandangan Lee Seo-jun pun mulai kabur dan dia pun bergumam, mengapa harus terjadi di saat ini? So-hyun pun kebingungan kenapa tiba-tiba Lee Seo-jun turu, padahal tadi Lee Seo-jun mengeluarkan aura yang begitu menakutkan. Dia berpikir kalau dia sekarang beruntung. Namun dia bergumam kalau dia tidak mau mengakui ini sampai-sampai disudutkan oleh peserta ujian. So-hyun lalu berpikir untuk menghabisi Lee Seo-jun sekarang. Nanti dia akan membuat statement bahwa ini adalah kecelakaan saat latihan, dan dia akan berdonasi untuk lolos dari kasus ini. So-hyun pun bersiap-siap menggunakan pedangnya untuk menghabisi Lee Seo-jun. Namun tiba-tiba pedang So-hyun terlepas dari tangannya, dan yang melakukan itu adalah sang Sword Saint yang datang ke tempat mereka bertarung. So-hyun pun menjadi ketar-ketir saat melihat kedatangan Sword Saint. Sword Saint lalu berkata bahwa tindakan So-hyun ini sudah melebihi batas. Dengan aura yang mengerikan, Sword Saint lalu mengusir So-hyun dari tempatnya. Lalu Haeyeon dan Eun-hye pun sampai di tempat itu juga, dan mereka sangat terkejut. Haeyeon lalu bertanya, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Dia bertanya, apakah kakeknya bertarung melawan Lee Seo-jun? Kakeknya pun membantahnya. Eun-hye pun langsung menghampiri Lee Seo-jun yang tampak pucat. Eun-hye pun bertanya, apakah Lee Seo-jun baik-baik saja? Lee Seo-jun pun berkata bahwa dia tidak apa-apa, dia hanya kelelahan. Sword Saint lalu berkata kepada Lee Seo-jun, meskipun Lee Seo-jun berhasil menyudutkan lawannya, Lee Seo-jun juga menyudutkan dirinya sendiri. Lee Seo-jun pun melihat sang Sword Saint saat sebelum regresinya. Sword Saint berkata bahwa latihannya serius memanglah sangat bagus. Namun Lee Seo-jun melupakan satu hal.
bahwa istirahat adalah bagian dari latihan juga. Dan Sword Shin berkata bahwa dia mengizinkan mereka untuk memasuki fieldnya. Lee Seo-jun dan Eun-hye pun berterima kasih kepada Sword Shin. Lee Seo-jun pun bergumam, dia gugup saat berhadapan dengan Sword Shin. Mungkin ini berhubungan dengan regresinya. Lee Seo-jun pun menuruti perkataan Sword Shin dan dia akan beristirahat. Dan sementara itu, So-hyun ngacir dari tempat Sword Shin sambil ketakutan. Scene lalu berpindah beberapa hari kemudian. Eun-hye lalu menanyakan kondisi Lee Seo-jun sekarang. Lee Seo-jun lalu bilang bahwa dia dalam kondisi terbaiknya. Lee Seo-jun tidak mengira kalau dia akan tertidur selama 2 hari penuh. Dan sekarang mereka akan memasuki fieldnya. Lee Seo-jun lalu bertanya, apakah Eun-hye sudah memahami catatan yang ia berikan? Eun-hye pun berkata bahwa dia sudah memahami catatan itu, jadi tidak perlu khawatir. Saat mereka memasuki field, mereka langsung dikepung oleh beberapa monster seperti gorila. Lee Seo-jun lalu bertanya di mana Sol-ah. Eun-hye pun menjawab bahwa Haeon sedang menjaganya dan mereka bisa berfokus dengan pertarungan ini. Mereka akan menyelesaikan ini dengan cepat dan segera menemui Sol-ah. Dan sementara itu, Sol-ah sedang bermain dengan Haeon. Dan Haeon pun sangat terkejut saat melihat Sol-ah dapat menggerakkan boneka-boneka itu dengan sihir. Dan scene lalu berpindah ke beberapa saat kemudian, di mana Lee Seo-jun telah mengalahkan semua monster di sana. Lalu datanglah Eun-hye. Dia berkata kalau dia telah selesai dengan bagiannya. Dia pun mengajak Lee Seo-jun untuk menyingkirkan mayat-mayat monster ini dan kembali ke Sol-ah. Mereka pun lalu menghampiri Haeon dan bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Haeon lalu berkata bahwa ada sesuatu yang ingin dia katakan. Haeon berkata bahwa dia ingin menanyakan sesuatu. Lee Seo-jun dan Eun-hye pun sangat terkejut saat melihat Sol-ah sedang asyik bermain dengan bonekanya menggunakan sihir. Inilah yang ingin ditanyakan Haeon. Haeon bertanya, apakah Sol-ah adalah seorang mage? Akhirnya Lee Seo-jun dan Eun-hye pun terpaksa untuk menjelaskan semuanya kepada Haeon tentang Sol-ah yang bisa menggunakan magic. Mereka yakin kalau Haeon tidak akan menyebarkan rahasia ini. Haeon lalu bertanya, bukankah sebaiknya mereka menyembunyikannya? Lee Seo-jun pun membenarkannya karena Magic Tower sangat terobsesi dengan mana. Magic Tower adalah sebuah organisasi yang dibuat oleh para magician, yang mana adalah eksistensi langka di dunia ini. Karena mereka memiliki potensi yang sangat besar dan mampu membuat begitu banyak kemungkinan. Bahkan sebelum regresinya, mereka menggunakan pengaruhnya untuk mengambil Sol-ah dari Lee Seo-jun. Alasan Lee Seo-jun ingin menstabilkan mana Sol-ah adalah untuk menghindari pelacakan Magic Tower. Haeon pun mengerti, jadi ini adalah alasan mengapa Lee Seo-jun dan Eun-hye datang ke field ini. Haeon lalu mengajukan dirinya untuk membantu. Mereka tidak akan tahu jika terdapat orang yang bersembunyi di field ini. Lee Seo-jun pun kaget dan bertanya, apakah Haeon tidak keberatan? Haeon lalu berkata, jika itu demi Sol-ah, dia akan melakukannya. Bukankah bertiga lebih baik daripada berdua? Ucap Haeon. Haeon juga bilang bahwa ini adalah kesempatannya untuk pamer teknik berpedangnya yang baru. Mereka bertiga pun berjalan di field itu. Dan Sol-ah tampak senang karena dia di sana bisa merasakan dan melihat mana di sekitarnya. Sementara Lee Seo-jun tidak bisa melihat, apalagi merasakan mana yang Sol-ah bilang. Sol-ah lalu bilang bahwa dia merasa jauh lebih nyaman dan lebih baik di sini. Dan sementara itu, mana light dari Lee Seo-jun pun mulai berkurang cahayanya. Lee Seo-jun lalu berkata bahwa ini benar-benar berhasil. Eun-hye pun menghela nafas lega setelah mendengar itu. Mereka pun lalu berencana untuk berdiam di sini lebih lama lagi. Namun tiba-tiba sesuatu membuat Lee Seo-jun sangat terkejut. Seo-jun mendengar kalau sirine di sana berbunyi dengan keras. Seo-jun lalu menyuruh mereka untuk berlari menuju pintu keluar field. Mereka pun sontak berlari dengan keras menuju pintu keluar. Eun-hye lalu bertanya, mengapa sirinenya berbunyi saat mereka masih di dalam? Sirine itu adalah tanda di mana sebuah retakan muncul. Namun belum mereka mencapai pintu keluarnya, pintu itu malah hancur dan tak bisa dilalui. Lalu muncul sistem, boss field telah muncul. Quest tidak terduga dimulai. Field boss dari area Rocky, kalahkan Mountain Golem. Dan terlihatlah sebuah golem raksasa yang muncul di hadapan mereka. Lee Seo-jun lalu berkata bahwa itu adalah bos dari field ini yang muncul. Lee Seo-jun pun menyuruh Eun-hye untuk menjauh dari sini membawa Sol-ah. Karena di antara mereka bertiga, Eun-hye lah yang memiliki pergerakan yang paling gesit. Lee Seo-jun lalu bergumam bahwa dia telah melakukan riset kalau bos fieldnya tidak akan muncul. Makanya dia mengajak mereka untuk datang kemari. Namun semuanya tidak berjalan seperti yang Lee Seo-jun bayangkan. Sepertinya bos monster itu muncul akibat tertarik dengan mana. Monster golem itu pun mulai melakukan serangan. Melihat itu, Lee Seo-jun pun menyuruh mereka semua untuk berpencar. Dan duar! Monster itu menghantam Lee Seo-jun dan yang lain dengan sangat dahsyat. Untungnya mereka masih dapat menghindari serangan itu. Dari kepulan asap, Lee Seo-jun lalu keluar dan langsung berlari.
Dia tidak bisa asal menyerang golem itu saja, karena golem itu sangatlah keras, dan jika serangannya tidak berefek, maka golem itu akan mengincarnya terus-terusan. Maka dari itu, satu-satunya cara adalah menyerang dengan satu serangan kuat yang dapat langsung menghancurkan inti golem itu. Lalu datanglah Heon yang langsung menyusul Lee Seo-jun yang tengah berlari. Mereka pun lalu akan membuat sebuah rencana untuk melawan golem itu. Biasanya, golem akan menyembunyikan intinya di antara atas kepala atau leher. Lee Seo-jun dan Haewon pun lalu mempersiapkan serangan mereka masing-masing untuk melawan golem itu. Namun saat Lee Seo-jun sudah mencapai kepala dari golem itu, dia merasa kalau golem itu sedang bergerak menuju suatu tempat. Lee Seo-jun pun melihat bahwa golem ini bergerak menuju Sol-ah dan Eun-hye. Lee Seo-jun berpikir sepertinya golem ini tertarik dengan mana Sol-ah. Dan juga Lee Seo-jun sudah terlambat untuk memberi peringatan kepada Eun-hye. Lee Seo-jun pun lalu melancarkan serangannya kepada golem itu, namun hanya memberikan sedikit kerusakan saja. Haewon pun lalu bertanya apa yang Lee Seo-jun lakukan. Itu hanya akan membuat golemnya terfokus untuk menyerang ke Lee Seo-jun. Lee Seo-jun lalu bilang bahwa justru itu yang dia lakukan. Mereka harus membuat golem ini tidak mengejar Eun-hye dan Sol-ah lagi. Mendengar perkataan Lee Seo-jun, Haewon pun langsung menutup matanya untuk berkonsentrasi. Dia tidak akan ceroboh dalam memotong seperti waktu melawan Slam. Haewon pun lalu mengeluarkan teknik berpedangnya yang cukup keren, hingga membuat Haewon dikelilingi petir-petir kuning. Dan slash, Haewon pun melepaskan teknik pedangnya yang dahsyat dan berhasil memotong kepala golem itu hingga hancur. Haewon pun tampak sangat senang karena dia kali ini berhasil melakukannya. Namun Lee Seo-jun langsung merangkul Haewon untuk menjauh dari golem itu. Haewon pun bertanya apa yang dilakukan Lee Seo-jun. Mereka tidak perlu terburu-buru karena dia telah berhasil memotongnya dengan baik kali ini. Tapi Lee Seo-jun bilang, monster golem itu belum mati, dia masih hidup dan bisa bergerak. Lee Seo-jun bilang bahwa intinya tidak berada di kepalanya. Golem itu menyembunyikannya di tempat lain. Dan kepala dari golem itu pun mulai menyatu kembali. Dan sampai Lee Seo-jun dan Eun-hye bisa menghancurkan inti golemnya, maka golem itu akan terus terfokus kepada mereka dan menyerang secara brutal. Namun betapa sialnya mereka berdua malah mendarat di genggaman golem itu. Golem itu pun langsung akan menggeprek Lee Seo-jun dan Haewon dengan telapak tangannya yang besar. Lee Seo-jun dan Haewon pun menjadi panik karena kali ini mereka tidak akan bisa menghindari serangan itu. Namun tiba-tiba terdapat sebuah tangan raksasa yang mencengkeram tangan golem itu sebelum berhasil menggeprek Lee Seo-jun dan Haewon. Dan di sana tiba-tiba muncullah seekor beruang es raksasa yang seperti golem itu yang menyelamatkan Lee Seo-jun dan Eun-hye. Sontak mereka berdua pun menjadi kebingungan. Namun, scene berpindah ke posisi Eun-hye di mana dia berhasil menjauh dari golem itu berkat usaha dari Lee Seo-jun. Merasa kalau Lee Seo-jun dan Haewon akan dalam bahaya, Eun-hye pun lalu menurunkan Sol-ah dari pangkuannya. Sol-ah lalu bertanya, apakah bapaknya dan tante Haewon sedang melawan golem itu? Haewon pun membenarkannya. Dan dia bilang kepada Sol-ah kalau dia akan pergi untuk membantu ayah dan tantenya. Dengan polos, Sol-ah lalu berkata, kalau begitu dia ingin ikut membantu ayahnya juga. Eun-hye pun sangat terkejut dengan perkataan Sol-ah barusan. Namun tiba-tiba suhu di sana pun menjadi sangat dingin. Dan di sana mulai bermunculan es-es yang berasal dari jalan tempat Sol-ah berdiri. Sol-ah pun lalu mengeluarkan aura es magicnya yang sangat kuat. Sol-ah lalu membuat golem es di tangannya. Dan Sol-ah pun lalu mengeluarkan lebih banyak mananya hingga terjadi sebuah ledakan yang cukup besar. Eun-hye pun menjadi sangat terkejut dengan apa yang barusan terjadi. Dan Sol-ah pun tepar dan langsung dipegangi oleh Eun-hye. Sol-ah rupanya sedang turu karena kelelahan mengeluarkan kekuatannya yang berlebihan. Dan golem beruang es raksasa itu adalah kekuatan dari Sol-ah. Mereka berdua pun kesusahan melawan golem itu yang memiliki pertahanan yang sangat kuat. Dan saat mereka terdesak, Sol-ah pun membantu mereka dengan mensummon sebuah golem beruang es raksasa. Sol-ah pun turu karena kehabisan mana. Setelah monster golem itu tertahan pergerakannya, Lee Seo-jun pun menyuruh Haewon untuk menjauh dari sini. Lee Seo-jun yang melihat beruang es itu berpikir kalau itu sudah pasti magic creation, dan satu-satunya yang bisa menggunakan creation magic adalah Sol-ah. Monster golem itu pun langsung menghantam beruang es itu dengan keras. Melihat itu, Lee Seo-jun pun bergumam kalau golem es itu hanya menang ukuran saja, tapi dia tidak punya kekuatan ataupun tahu cara untuk bertarung. Jika terus begini, maka beruang es itu akan terus dihajar habis-habisan tanpa adanya perlawanan. Namun saat monster golem itu hendak memukulnya lagi, beruang es itu pun lalu mengeluarkan tongkat raksasa dan berhasil memblokir serangan monster itu. Lee Seo-jun dan Haewon pun terkejut melihat kejadian itu. Golem es milik Sol-ah pun lalu melancarkan serangan balasan yang berhasil membuat monster golem itu mundur secara perlahan. Tidak berhenti di sana, golem milik Sol-ah terus menyerang monster golem itu sampai ia tersudut.
Lee Seo-jun dan Haewon yang melihat itu tidak menyangka kalau situasinya akan berbalik dengan mudah. Haewon lalu memanggil Lee Seo-jun. Dia berkata bahwa beruang es itu mirip dengannya. Dua golem itu pun lalu mempersiapkan serangannya masing-masing. Dan dor! Tusukan golem milik Sol Ah pun berhasil menghancurkan tubuh monster itu dan mengeluarkan intinya. Dan inti monster itu pun langsung hancur menjadi berkeping-keping. Mereka pun terkejut saat fieldnya berhasil diselesaikan oleh Sol Ah sendirian. Dan scene lalu berpindah ke rumah Lee Seo-jun. Haewon memastikan kalau kejadian di field itu tidak akan bocor ke publik. Dan dia juga akan memastikan tidak akan ada yang tahu kejadian ini. Lee Seo-jun pun akan mempercayakan semuanya kepada Haewon. Eun-hye lalu bertanya, apakah kondisi Lee Seo-jun sudah baik-baik saja? Lee Seo-jun pun bilang kalau dia sudah mengobati luka-lukanya, jadi jangan khawatir. Lee Seo-jun lalu bertanya, di mana Sol Ah sekarang? Eun-hye pun menjawab kalau Sol Ah masih tertidur. Sepertinya dia sangat kelelahan, bahkan ia tetap tertidur saat sampai di rumah. Lee Seo-jun pun bergumam bahwa dia tidak menyangka Sol Ah akan membuat beruang itu, bukannya memanggilnya dengan magic. Itu biasanya disebut summoning. Itu adalah pemanggilan yang familiar bagi mage, dan mereka akan membayarnya menggunakan mana milik mereka. Namun yang dilakukan Sol Ah adalah membuat suatu makhluk buatan dengan magic. Memanggil dan membuat itu sesuatu yang berbeda levelnya. Sementara itu, scene berpindah ke Goryeo Sword House. Di sana Haewon tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang asing. Haewon berpikir bahwa mereka tidak terlihat seperti kenalan kakeknya. Jadi apa urusan orang-orang ini datang kemari? Dan orang yang berada di mobil itu pun turun. Dia meminta maaf karena pengawalnya mengejutkan Haewon. Orang itu berkata bahwa ada sesuatu yang ingin dia tanyakan kepada Haewon. Namun scene berpindah ke tempat Lee Seo-jun lagi. Lee Seo-jun lalu bertanya tentang beruang es itu kepada Sol Ah yang sudah terbangun. Namun Sol Ah tidak mengingat apapun. Lee Seo-jun pun bergumam, sepertinya Sol Ah tidak sadar saat membuat beruang es itu. Lee Seo-jun pun menjadi kebingungan dengan kejadian ini. Dia mau tanya-tanya, tapi Sol Ah malah nggak ingat. Dan Sol Ah lalu berkata bahwa dia hanya ingin menghukum monster yang jahat waktu itu. Lee Seo-jun pun terkejut mendengar perkataan Sol Ah. Namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Lee Seo-jun. Lee Seo-jun pun menyuruh Eun-hye untuk melihat siapa orang itu. Dan di saat itu, Haewon juga menelpon Lee Seo-jun. Haewon bertanya di mana Lee Seo-jun sekarang dengan panik. Lee Seo-jun pun bilang kalau sekarang dia berada di rumahnya, tapi sekarang dia kedatangan tamu. Mendengar itu, Haewon langsung menghentikan Lee Seo-jun. Haewon berkata bahwa seseorang dari Magic Tower telah pergi untuk menemuinya. Sontak Lee Seo-jun pun sangat terkejut mendengar itu. Haewon bilang kemungkinan saat mereka melawan golem raksasa itu, sejumlah mana yang besar berhasil terdeteksi oleh radar fracture. Karena itu mereka mencari ke seluruh daftar pengunjung field dan menginvestigasi semua orang yang datang. Lee Seo-jun pun menjadi keringat dingin setelah mendengar itu. Sementara itu, Haewon terus memanggil Lee Seo-jun, dan Lee Seo-jun pun menjadi panik setengah mampus saat dia mengingat lagi saat dimana Sol Ah diambil paksa oleh Magic Tower. Dan tiba-tiba muncul notifikasi di depannya. Quest unik telah diperbarui, kemalangan Sol Ah yang pertama telah dimulai. Quest unik, merubah masa depan, cegah 5 kemalangan Sol Ah. Kemalangan yang pertama, lindungi identitas Lee Sol Ah dari William Taylor. Lee Seo-jun pun menjadi tambah terkejut saat mengetahui kalau orang yang berada di luar rumahnya adalah William Taylor. Melihat Lee Seo-jun yang sangat panik seperti itu, Eun-hye pun menghampirinya dan bertanya apa yang terjadi. Lee Seo-jun pun melihat kalau tangan Eun-hye bergetar ketakutan. Lee Seo-jun pun bilang kepada Haewon kalau dia akan mencari cara untuk masalah ini. Lee Seo-jun pun menjelaskan situasinya kepada Eun-hye dan Sol Ah. Kalau terdapat beberapa orang dari Magic Tower yang akan menyelidiki kejadian di field waktu itu. Lee Seo-jun lalu memegang Sol Ah. Dia tidak boleh mengulur lebih banyak waktu agar tidak menimbulkan kecurigaan. Lee Seo-jun lalu bilang kepada Sol Ah kalau dia ingin Sol Ah melakukan sesuatu. Lee Seo-jun pun mempersilahkan orang-orang itu untuk masuk. Taylor lalu memperkenalkan dirinya dan dia juga berterima kasih kepada mereka karena mau kooperatif. Dia bilang memang mungkin ini agak mendadak, namun investigasi ini langsung dari asosiasi. Lee Seo-jun pun bergumam kenapa harus si William Taylor yang datang dari sekian banyaknya orang. William Taylor merupakan manajer cabang Magic Tower di Inggris. Dia adalah orang yang sangat berbakat. Lalu pengawalnya yang bersama Taylor kembali. Pengawal itu melaporkan kalau dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di sini. Lee Seo-jun pun bergumam kalau mereka pasti memeriksa tanda-tanda sisa mana di sini. Untuk saja mereka tidak menyadari mana milik Sol Ah, ucap Lee Seo-jun. Sebelumnya, Lee Seo-jun memberitahu Sol Ah bahwa terdapat beberapa orang jahat yang mencarinya. Lee Seo-jun pun meminta Sol Ah untuk menyembunyikan mananya jauh di dalam dirinya.
Eun-hye pun bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Lee Seo-jun pun bilang, jika instingnya benar, mana Sol-ah tidak terkendali bukan karena dia tidak bisa mengontrolnya, tapi tidak ada yang bisa mengajari Sol-ah, jadi dia belum pernah mencobanya. Dan Sol-ah pun langsung mencoba untuk menyembunyikan mananya sedalam mungkin. Lalu, scene berpindah ke situasi sekarang, di mana Taylor memberikan beberapa pertanyaan kepada Lee Seo-jun dan Eun-hye. Dia bertanya, apakah mereka baru-baru ini mendatangi Goryeo Sword House? Dan Lee Seo-jun pun membenarkannya. Lee Seo-jun pun lalu memegang tangan Eun-hye yang sedang ketakutan untuk menenangkannya. Taylor lalu bertanya, apakah hanya mereka berdua yang mengalahkan boss field-nya? Lee Seo-jun lalu membantahnya. Dia bilang kalau Haewon ikut membantu mereka. Mendengar itu, Taylor pun langsung ke intinya saja. Dia berkata, kalau mereka menemukan bukti sejumlah penggunaan mana bersamaan dengan objek mencurigakan yang ada di field. Taylor pun lalu menunjukkan sebuah foto kepada Lee Seo-jun. Lee Seo-jun pun terkejut karena foto itu adalah sisa-sisa golem es milik Sol-ah. Saat itu, setelah mengalahkan monster golemnya, beruang es Sol-ah hancur menjadi berkeping-keping dan meleleh secara perlahan. Lee Seo-jun tidak menyangka kalau mereka akan menjadikan kepingan es itu sebagai bukti. Lee Seo-jun pun lalu berkata bahwa dia tidak mengetahui apapun tentang foto yang disodorkan Taylor. Taylor pun lalu memperhatikan Lee Seo-jun, Eun-hye, dan Sol-ah secara seksama. Dia bergumam kalau Lee Seo-jun dan Eun-hye memiliki mana yang kuat, tapi tidak di titik mereka bisa menggunakan magic. Dia pun berpikir mungkin mereka salah tempat. Dia pun lalu berterima kasih kepada Lee Seo-jun dan Eun-hye karena mereka mau bekerja sama dengan baik. Dan setelah Taylor pergi, mereka pun bisa bernafas lega. Haewon pun langsung buru-buru menelpon Lee Seo-jun karena khawatir. Dia berkata kalau dia hampir mati lemas. Eun-hye pun berkata kalau dia juga sangat ketakutan. Eun-hye pun lalu bilang, karena tidak ada yang terjadi, maka mereka tidak perlu khawatir lagi. Lee Seo-jun pun berkata untuk memikirkan itu besok saja. Sekarang mereka akan beristirahat terlebih dahulu. Namun Lee Seo-jun pun terkejut saat melihat questnya belum menghilang atau sudah diselesaikan. Lee Seo-jun pun bergumam, berarti kemalangan Sol-ah yang pertama belum selesai. Lee Seo-jun pun menyadari kalau dia bisa lolos kali ini. Dan jika sampai si Taylor mengetahui mana Sol-ah, apakah dia bisa melawannya atau tidak? Saat ini, Lee Seo-jun hanya sedikit lebih kuat daripada Hunter biasanya. Mungkin Lee Seo-jun hanya bisa bertahan sebentar, dan akhirnya dia juga akan kalah. Lee Seo-jun pun berkata bahwa dia akan menjadi lebih kuat dengan cara apapun. Lee Seo-jun pun berkata bahwa dia akan menggunakan semua ingatan di masa depannya. Tapi dia juga harus berhati-hati kali ini. Dan sekarang Lee Seo-jun pun akan mencari seseorang terlebih dahulu. Dan scene lalu berpindah 1 minggu kemudian. Terlihatlah seorang wanita yang diwawancara di televisi. Awalnya lalu bertanya apakah dia akan baik-baik saja. Wanita itu lalu berkata bahwa dia akan baik-baik saja. Lagi pula ini bukan pertama kalinya dia memasuki dungeon. Dan wanita itu pun sampai di dekat dungeon yang ingin ia masuki. Semua hunter di sana pun terkejut saat melihat kedatangan wanita itu. Dia adalah Ha Iram, anak dari pemilik perusahaan top di Korea. Hiram pun mengeluarkan pistolnya dan dia akan memasuki dungeon itu. Field bawah tanah stasiun Gwanghwamun. Saat memasuki field itu, Hiram merasakan ada yang aneh karena dia tidak melihat satupun monster di sini. Dia berpikir, apakah ada seseorang yang telah menyelesaikan field ini? Hiram juga merasa aneh. Kenapa dia merasa begitu gugup padahal dia sudah mempersiapkan segalanya yang ia butuhkan. Padahal di sini tidak ada orang dan juga tidak terlihat mencurigakan. Namun tiba-tiba muncul seseorang yang datang dari belakang Hiram sambil membawa pisau. Hiram bergumam kalau orang itu mengejutkannya. Hiram pun mencoba bertanya kepada orang itu. Namun tiba-tiba orang itu langsung menyerang Hiram dengan menusuknya menggunakan pisau yang ia bawa tadi. Sontak Hiram pun terduduk lemas karena dia terluka. Dia pun lalu menodongkan pistolnya kepada orang itu. Hiram lalu berteriak, mengapa orang-orang ini menusuknya? Dan ternyata orang itu tidak sendirian. Dia ternyata ditemani oleh salah satu orang lagi. Hiram pun bergumam, jika dia berhasil keluar dari sini hidup-hidup, dia akan membunuh siapapun dalang dari penyerangan ini. Namun sekarang dia tidak yakin apakah bisa selamat atau tidak. Namun tiba-tiba datanglah Lee Seo-jun yang langsung menendang salah satu penyerang itu. Hiram pun terkejut melihat kedatangan Lee Seo-jun. Sementara orang yang ditackle Lee Seo-jun langsung pingsan di tempat. Seo-jun pun terkejut karena orang itu langsung pingsan dengan satu serangan. Orang satunya pun bertanya dari mana Lee Seo-jun datang, apakah dia pengawal Hiram. Orang itu pun hendak menyerang Lee Seo-jun dan dia berkata agar Lee Seo-jun tidak mengganggunya. Namun dengan mudah Lee Seo-jun dapat menghindari serangan pria itu. Lee Seo-jun lalu memukul leher belakang orang itu hingga pingsan.
Melihat Lee Seo-jun yang dapat membuat dua orang itu pingsan dengan mudah, Iram pun bertanya siapa sebenarnya Lee Seo-jun. Lee Seo-jun bilang kalau dia hanya hunter yang kebetulan lewat. Lalu dijelaskan perusahaan bapaknya Iram, yaitu Hi-Tech. Itu adalah perusahaan yang terkenal dengan manufaktur senjatanya. Hi-Tech terkenal di seluruh Korea karena membuat berbagai macam kebutuhan hunter seperti senjata dan potion. Lalu Shin berpindah ke rumah sakit tempat Iram dirawat. Iram lalu membaca biodata milik Lee Seo-jun dan dia memastikannya kepada Lee Seo-jun. Dia bertanya, apakah Lee Seo-jun memiliki anak dengan seorang wanita yang bernama Eun-hye? Lee Seo-jun pun membenarkannya. Dia bilang, dia memang sudah punya anak bersama Eun-hye, namun mereka belum menikah. Iram lalu berkata, Lee Seo-jun telah menyelamatkan nyawanya, jadi dia akan memberikan hadiah kepada Lee Seo-jun. Iram lalu meminta nomor rekening Lee Seo-jun, namun Lee Seo-jun bilang kalau dia tidak apa-apa. Iram pun berkata kalau Lee Seo-jun tidak perlu sungkan, dia bisa memberi Lee Seo-jun lebih banyak jika dia mau. Lee Seo-jun tetap berkata kalau dia tidak apa-apa. Namun sejujurnya tawaran ini sangat menggoda. Jika jumlah sebanyak itu masuk ke rekeningnya Lee Seo-jun, maka dia bisa berinvestasi di banyak tempat. Namun jika dia menerima uang itu, maka hubungannya dengan Iram akan berhenti di sini. Lee Seo-jun pun berkata kalau dia melakukan itu bukan karena uang. Iram pun berkata kalau Lee Seo-jun lebih menarik daripada yang ia kira. Iram lalu berkata jika dia tidak bisa memberikan Lee Seo-jun hadiah, maka dia akan memberikan Lee Seo-jun oleh-oleh. Lee Seo-jun pun menjadi kebingungan dengan maksud Iram. Iram pun berkata kalau dia punya dua. Salah satunya adalah dungeon yang belum diselesaikan. Dungeon itu bernama Tiger Den. Di sana muncul sebuah monster dan Iram mencoba untuk mengirimkan beberapa hunter ke sana. Namun semuanya sudah dianggap mati dan tak kembali. Dia pun lalu menunjukkan rekaman terakhir dari para hunter itu, di mana terdapat satu hunter yang selamat. Dia pun lalu mendengar suara orang yang meminta tolong. Dengan senang dia pun lalu menghampiri sumber suara itu. Namun inilah akhir dari video itu. Lee Seo-jun pun memperhatikan foto itu dengan seksama. Iram berkata, awalnya dia ingin pergi ke sana sendirian. Namun karena dia terluka, dia tidak jadi pergi. Lee Seo-jun pun lalu bertanya, kapan dia harus pergi ke sana? Iram bertanya balik kepada Lee Seo-jun, apakah Lee Seo-jun akan pergi sendirian ke sana? Dia mengingatkan kalau tempat itu sangatlah berbahaya. Namun Lee Seo-jun bilang kalau dia tetap akan pergi sendirian. Lee Seo-jun pun bilang kalau dia sudah tahu Iram ingin menguji kekuatannya. Dan beberapa saat kemudian setelah Lee Seo-jun pergi, pengawalnya bertanya kepada Iram, apakah tidak apa-apa membiarkan Lee Seo-jun pergi sendirian? Iram pun menyuruh pengawalnya untuk membiarkannya saja, karena itu adalah kemauan Lee Seo-jun sendiri. Iram berkata kalau dia merasakan jika perkataan Lee Seo-jun itu adalah sungguhan. Dan Shin lalu berpindah ke rumah Lee Seo-jun. Dia pun lalu disambut oleh senyuman Sol-ah yang lucu. Lee Seo-jun bergumam bahwa seluruh lelahnya hilang saat pulang ke rumah, di mana dia disambut oleh anak gadisnya yang lucu dan juga istrinya yang cantik, namun lebih tepatnya mantannya. Sol-ah lalu berkata bahwa wangi Lee Seo-jun enak sekali. Lee Seo-jun lalu bertanya kepada Eun-hye, memangnya wanginya apaan? Eun-hye pun akan memeriksanya. Eun-hye pun lalu mendekati Lee Seo-jun dan mencium bajunya. Dan sementara itu Lee Seo-jun menjadi salting karena Eun-hye mendekatinya. Eun-hye pun berkata kalau Lee Seo-jun berbau parfum wanita. Lee Seo-jun pun menjadi keringat dingin. Dia bergumam, mungkin parfum Iram menempel padanya saat dia menggendong Iram waktu itu. Dan dengan sangat polos Sol-ah berkata, apakah bapaknya punya selingkuhan? Lee Seo-jun pun menjadi keringat dingin lagi. Dia bergumam, dari mana Sol-ah mengetahui kata-kata itu? Eun-hye pun menyuruh Lee Seo-jun untuk menatap matanya lagi. Lee Seo-jun pun dengan panik berusaha menjelaskan situasinya kepada Eun-hye. Dia lalu menyuruh Eun-hye untuk melihat matanya yang penuh akan kejujuran. Lee Seo-jun bergumam kalau dia akan mempertaruhkan segalanya kepada mata ini. Lee Seo-jun pun terus bergumam di dalam hatinya kalau dia tidak selingkuh. Eun-hye pun percaya kepada Lee Seo-jun. Hal itu pun membuat Lee Seo-jun bisa bernapas lega. Eun-hye pun berkata, Lee Seo-jun jangan sampai gugup seperti itu, toh dia hanya bertanya saja. Lee Seo-jun pun bergumam kalau Eun-hye tadi seperti ingin menghabisinya. Sol-ah lalu berkata kalau bapaknya selamat kali ini. Lee Seo-jun pun bergumam kalau TV adalah biang keladinya.